Halo, selamat malam kawan-kawan Cardano Indonesia. Eh, Selamat datang di workshop malam ini mengenai MinSwap DEX sama update seputar Cardano Ecosystem. Kita hari ini akan ngebahas juga mengenai ADA Handle yang udah kemarin launching public lagi. Ini speakernya kebetulan belum datang, Bro Dion sama Bro Jordi. Mereka kan lagi perjalanan pulang kalau nggak salah. Jadi saya sama co-host Bro Andre Cahyadi akan mulai dulu mengenai ADA Handle mungkin. Oke, sebelumnya belum yang baru datang atau yang baru join, kita perkenalan dulu. Nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus untuk Cardano Hub Indonesia juga. Nah, mungkin Bro Andre Cahyadi bisa perkenalan dulu. Boleh, nama saya Andre. Saya aktif di Cardano Indonesia sejak awal tahun sampai saat ini. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut kontribusi ke dalam komunitas Cardano Indonesia, boleh info-info ke kami, karena semakin rame pasti semakin asik kan komunitas ini. Ya, terima kasih Bro Andre Cahyadi. Mau mulai dulu Bro Andre di share screen mengenai ADA Boleh. Handle. Kita coba jelasin dulu ADA Handle itu apa, sambil nunggu speakernya, Bro Jordi sama Bro Dion. Mungkin bisa share websitenya ADA Handle. Oke. Ini aja kali ya? Nggak apa-apa lah. Ya, Lihat. boleh buka websitenya ADA Handle dulu nggak? adahandle. Aku lupa. Oke, nah, ya buat teman-teman sekalian, ini ada yang namanya ADA Handle. Dia baru launching kalau nggak salah minggu kemarin buat publiknya. Sebelumnya udah launching juga untuk yang beta. ADA Handle-nya apa sih? Dia sebenarnya NFT. Fungsinya apa? Kenapa kita harus beli atau dia menariknya di mana? Dia tuh kayak custom Cardano address. Selama ini kalau teman-teman kirim ada atau NFT atau token dari satu wallet ke wallet lainnya, kalian kan harus ngasih mau dikirim ke address mana, ADDR1 sekian. Kalau pakai ADA Handle, kalian tinggal nulis, misalkan saya mau ngirim ke walletnya Bro Andre Cahyadi, misalkan lambang dolar, Andre Cahyadi, terus ntar saya send berapa ada. Nah, mungkin Bro Andre bisa langsung praktek aja atau bisa jelasin. Terima kasih. Mute, Bro Andre? Suaranya? Sebentar. Sebentar ya, lagi nyari top. Ya, oke. Buat teman-teman yang ingin beli ADA Handle, dia masih buka. Ntar saya kasih linknya dulu, atau adahandle.com. Sebentar ya, saya share link di chat. Oke, udah saya kirim di chat. Yang tertarik silahkan ngecek ke adahandle.com. Seperti ini sih, kalau yang mau kirim ke Cardano Indonesia, bisa ketik di address, ini geserin gue, handle.mi/cardano.id. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan mau ngasih donasi nih, NFT atau ada ke kita, ke wallet treasury-nya Cardano Indonesia, kalian bisa, kita ada dua handle-nya, cardano.id atau $cardano_id. Jadi yang mau ngasih donasi bisa ke address wallet kita. Yang udah support itu kalau nggak salah pakai Nami, CC Vault, itu kalian bisa send, tinggal masukin aja, nggak usah ADDR1, tapi langsung $Cardano_id. Nah, kita boleh tolong dibukain pool.pm, Bro Andre Cahyadi, kita juga bisa ngecek walletnya di pool.pm. Oke, saya share juga sebentar. Oke, jadi kalau di pool.pm, ini kan salah satu blockchain explorer yang bisa kita pakai. Nah, kalau kita klik yang tanda apa, boleh diklik yes itu, tanda search, tinggal ketik aja $Cardano,
Harus ada dolarnya dulu bro di depan. Cardano_.id di enter, itu langsung kan kelihatan ini walletnya treasury kita. Dia langsung connect ke wallet tersebut. Jadi kalian nggak perlu masukin ADDR1 atau stake key kalian. Kalau di scroll ke bawah ada NFT-nya juga. Kayak gitu. Jadi yang mau donasi atau yang mau kirim native token nggak kepake, buat kita jadiin reward, di workshop bisa kirim ke $Cardano.id atau $_.id. Nah, cara belinya gimana? Tinggal ke adahandle.com. Boleh dibuka lagi, bro, adahandle.com-nya. Nah, itu ada tuh, klik di kanan atas, min a handle. Boleh tolong diklik. Nah, ini tinggal kalian masukin email address kalian, kemudian ntar klik submit, ntar kira-kira nunggu sekitar berapa lama ya? 1 jam sampai 2 jam gitu. Tergantung blockchain load sih. Ya. Nah, Kalau itu tergantung. 70% loadnya cepet kok, 5 menit juga udah dapat email. Intinya tinggal nunggu email, ntar itu ada waktunya. Sejak terima email, kalau nggak salah 1,5 jam ya, 90 menit untuk kalian bisa minting 3 handle maksimum. Kalau mau minting lagi harus masuk queue lagi, masuk antrian lagi. Iya, standar minting 10 EDA ya teman-teman. Oh ya, itu harganya kita bisa jelasin. Maksimum karakter 15 karakter. Kalau nggak salah dari 10 karakter, 9 karakter sampai 15 karakter itu harganya 10 EDA per ada handle. Nggak terlalu mahal jatuhnya. Terus ada yang kalau nggak salah dari 7 sampai 9, itu masuknya sekitar 60 EDA. Terus semakin sedikit karakternya, kalau nggak salah paling sedikit itu 1, itu harganya sekitar 600 EDA kalau nggak salah. Kurang lebih begitu setahu saya. Jadi yang tertarik bisa langsung ke website-nya aja, ada handle. Ini berguna banget buat teman-teman yang mau kalau dikirimin atau daripada capek ngasih tahu orang, copy paste dulu dari wallet. Kalau kalian tahu misalkan punya saya dolar Andreas gitu. Nah, saya tinggal ngasih tahu ke Bro Andre Cahyadi, tolong dong kirimin saya NFT atau ntar dia saya juga gampang ingatnya gitu loh. Pakai ini custom address, wallet address. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin kita buka pertanyaan dulu aja sambil nunggu Bro Jordi sama Bro Dion. Silakan bisa tulis di chat aja kalau ada pertanyaan mengenai ada handle. Atau pertanyaan apapun silakan. Atau ada yang masih bingung cara pakai ada handle juga boleh. Mungkin udah banyak ya yang pakai ada handle di sini. Bro Riyadi mungkin. Udah pakai ada handle kah? Belum bro, belum. Belum, oke. Jadi untuk yang baru datang, selamat bergabung. Ini hari ini kita ngebahas soal MinSwap DEX. Kebetulan pembicaranya masih di perjalanan, jadi kita tunggu sebentar. Oh ya, kalau pakai ada handle, sebenarnya wallet juga nggak private sih. Kalau ada orang tahu wallet address kita, sebenarnya nggak private. Cuman untuk mempermudah aja. Jadi kalau kalian punya wallet lain, bisa pakai ini sih. Yang sering buat transaksi lah. Wallet yang sering buat transaksi dipakai ada handle, lebih mempermudah hidup. Fungsi anonimnya sudah hilang kayak gitu, Bro Andreas, kalau kita pakai nama asli ya. Iya, betul. Ya kalau nggak, ada handle-nya juga bisa dibuat yang aneh kok. Misalkan XOXO, nggak ada yang tahu itu siapa. Jadi jangan pakai nama asli ya. Kalau mau pakai nama asli silakan. Kalau nggak, bisa diganti aja pakai nama samaran. Oke. Ada pertanyaan kah soal ada handle? Berarti ada handle ini cuma ini kan, dia cuma mempermudah kita mengakses satu wallet ke wallet lain kan. Misalnya saya mau kirim mau kirim NFT nih ke Bro Andreas. Saya udah tahu nih walletnya misalnya dolar Andreas misal. Ya, tinggal kirim aja. Gitu aja. Ya, jadi nggak perlu minta address dari saya. Biasanya kan saya harus ngasih address dulu ke Bro Riyadi, jadi terus Bro Riyadi baru bisa send adanya atau NFT-nya ke wallet saya. Kayak gitu. Oke.
Oke, mungkin saya coba share screen dulu deh. Kalau nggak ada pertanyaan soal ada handle ya, saya coba jelasin min swap DEX dulu. Kebetulan pembicaranya belum datang. Oke. Oke, kelihatankah? Bro Andre Cahyadi, punya saya kelihatan nggak nih? Min swapnya. Kelihatan kok, kelihatan. Oke, ntar saya share di chat dulu. Buat teman-teman yang oke, udah saya share di chat. Ini linknya min swap DEX. Nah, ini udah datang nih Bro Jordi-nya. Sebentar. Oke. Kita lihat mana nih Bro Jordi. Sorry, baru sempet nih. Ya, nggak Agak apa-apa. Kita barusan jelasin mengenai ada handle dulu. Oke. Udah saya kasih co-host Bro Jordi. Oke, buat teman-teman, saya stop share dulu, biar Bro Jordi aja nanti. Mungkin Bro Jordi bisa perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Jordi. Hari ini kebetulan jadi salah satu pembicara di sini. Dan kebetulan nanti ada juga salah satu pembicara Bro Dion. Hari ini kita bakal bahas tentang min swap DEX. Jadi tentang LP, apa sih itu LP. Dan mungkin kita sharing-sharing dari sudut pandang kita terkait DEX min swap ini tersendiri. Gitu sih palingan, Bro. Oke, thank you Bro Jordi. Oke, jadi ini kebetulan pembicara udah datang. Hari ini kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama, di 1 jam pertama ada Bro Jordi, dia akan ngebahas mengenai min swap DEX, Decentralized Exchange. Apa sih DEX itu? Kemudian kita bisa ngapain aja di Decentralized Exchange. Terus ntar akan dijelasin juga liquidity pool, terus cara dapetin LP token, atau kalau kita mau swap dari satu token ke token lainnya di ekosistem Cardano. Kemudian nanti Bro Dion juga akan jelasin liquidity pool itu apa, terus cara staking LP token yang kita provide liquidity-nya itu untuk dapat profit seperti apa. Nah, ntar akan ada penjelasan juga beda-beda farm untuk di min swap ya. Kalau nggak salah, itu poinnya beda-beda. Kalau kita provide staking LP tokennya si min, itu dapat sekitar 50% atau 50 poin. Kemudian ada urutannya. Ntar akan dijelasin oleh Bro Dion. Kemudian setelah sesi 1, ntar kita sebelum ada Q&A, kemudian kita di tengah-tengah ada pemilihan 2 pemenang untuk door prize, masing-masing dapat 10 ada. Kemudian kita masuk ke sesi kedua yang dibawakan oleh Bro Dion. Nanti di akhir acara kita juga akan ngasih reward buat 2 pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman di sini silakan bertanya aja, taruh di chat, ntar kita akan jawab di Q&A. Oke, kurang lebih seperti itu. Bro Jordi, udah siapkah? Boleh, halo. Ya, Bro. Ya, Oke, silakan jadi bisa share screen-nya kalau udah siap. Waktu dan tempat kita persilakan. Bentar ya, gue coba screen dulu. Udah aku kasih co-host tadi. Ya. Oke, halo semuanya. Salam kenal lagi. Jadi di kesempatan kali ini gue bakal jelasin mengenai min swap. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, min swap itu apa sih? Min swap itu adalah decentralized exchange. Jadi, nah pasti kan kalian nanya decentralized exchange itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman misalkan menggunakan sehari-hari, mungkin kan kalau mau beli token Cardano itu kebanyakan pakai aplikasi centralized exchange, di mana di situ ada third party-nya dan kita bisa transaksi di situ. Contohnya kayak misalnya Binance, atau Crypto, Indodax, itu yang disebut dengan centralized exchange, di mana mekanismenya itu adalah mekanisme order book. Artinya ada yang beli, ada yang jual, dan di situ ada platform. Nah, platform itu yang kita sebut dengan centralized exchange. Nah, di kesempatan kali ini yang gue mau jelasin adalah tentang decentralized exchange. Jadi decentralized exchange itu adalah sama juga exchange, cuman yang menyediakan likuiditas yaitu adalah kita. Nah, maksud menyediakan likuiditas ini sebenarnya apa sih? Nah, kita sebagai user itu kita bisa taruh likuiditas di protokol. Kebetulan pembahasan hari ini adalah protokol min swap. Nah,
Langsung aja, kalau misalkan ini kita lihat di websitenya minswap.org. Nah, ini kalau misal kita lihat nih, tadi kan gue udah mention untuk minswap sendiri. Minswap sendiri ini adalah decentralized exchange. Mungkin teman-teman ada yang bertanya juga. Jadi sebenarnya kalau secara gambaran analogi mudahnya, bedanya sih apa sih Jor gitu kan? Nah kalau minswap ini kan memang mereka pakai mekanisme AMM atau namanya automated market maker. Jadi kita itu menyediakan likuiditas dan harganya itu nggak sama lah kayak order book. Kalau order book kan ada yang nunggu-nungguan. Misalkan saya mau beli di harga misalnya $3 atau saya mau beli harga $5 antara supply dan demand. Nah kalau untuk DEX sendiri itu kurang lebih hampir dibilang skemanya berbeda karena likuiditasnya itu tergantung. Misalkan contoh saya menyediakan likuiditas untuk token tertentu nih. Misalnya kita lihat ya di sini ada /min. Nah di sini di sini ada TVL, ada volume dan hariannya. Nah jadi apa sih yang dimaksud dengan mengadakan add likuiditas? Yang dimaksud dengan mengadakan add liquidity ini, jadi kita itu anggapannya menggunakan 2 token. Di sini salah satu contohnya misalnya ADA. Kita pakai ADA dan satu lagi pakai MIN. Nah, di sini kita supply token supaya kalau misalnya ada orang yang mau melakukan swap di decentralized exchange ini, mereka bisa tanpa melalui perantara. Kalau misalkan di di centralized exchange kan kita lewat sama Binance lah anggapannya. Mereka nanti ambil komisi dari situ. Sedangkan kalau untuk decentralized exchange sendiri ada juga persentasenya tapi lebih kecil. Nah, kalau kita ngomong tentang menyediakan likuiditas, pasti kalian nanya, jadi apa bedanya gitu loh? Kalau kita misalnya menyediakan likuiditas. Nah, kalau kita menyediakan likuiditas, itu kita juga bisa dapat benefit. Anggapannya seperti insentif lah untuk taruh likuiditas di protokol ini. Nah, untuk sekarang ini, kalau teman-teman lihat, kalau misalkan di minswap sendiri, nah di sini kan ada top pool-nya ya. Kita lihat kalau di farm. Jadi kalau misalkan kita nih sekarang taruh likuiditas di minswap untuk pairing tertentu, misalnya contoh di sini ada strip min. Nah kebetulan mereka ini kan masih baru. Pada umumnya tuh kalau misalkan protokol yang masih baru-baru, insentifnya tuh memang dikasih lebih banyak untuk menarik anggapannya massa lah atau perhatian dari teman-teman sekalian. Karena kalau misalkan teman-teman tahu sekalian, protokol yang menggunakan AMM di Cardano sendiri itu sebelumnya udah ada SundaeSwap. Nanti mungkin gue akan kasih sedikit perbandingan. Nah, jadi sebelum gue bahas ke persentase yang lebih besar, gue pengen kasih lihat nih, sebenarnya kalau kita mau menyediakan likuiditas itu seperti apa sih? Nah, kalau kita mau menyediakan likuiditas, kita bisa klik yang pool, lalu kita bisa klik add liquidity. Lalu misalnya contoh, saya mau masukin 50 ADA. Jadi ini pasti perbandingan 1:1. Maksudnya 1:1 itu apa? Jadi misal kita menyediakan likuiditas sebesar nominal 50 ADA. Nah, pairing satunya yaitu min-nya juga, itu nominalnya juga harus sebesar 50 ADA dalam bentuk token min tersendiri. Lalu nanti kalau misalkan udah, nanti ini nih kita tinggal supply. Lalu jadilah yang kita sebut dengan namanya LP tokens. Jadi LP tokens adalah gabungan antara 2 token, kita supply ke liquidity pool, dan itu jadi namanya LP tokens. Perbandingannya adalah 1:1. Nah, setelah kita sediakan ini, terus bisa apa lagi? Nah, kita kan mau dapetin insentif. Nah, insentifnya itu kita bisa lihat nih di bagian farm. Di sini nanti kan tokennya sudah jadi nih, jadi LP tokens. Kita bisa staking. Yang teman-teman boleh perhatikan adalah di bagian APR-nya. Nah, pasti teman-teman bertanya, Jor, APR itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita analogikan sama bahasa sehari-hari, APR itu sama dengan kayak bunga lah, bunga bank. Cuman bedanya, APR itu ada pembagiannya lagi. Yang satu ada namanya APR, yang satu namanya APY. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di protokol DEX seperti ini, teman-teman harus perhatikan, bunga itu dalam bentuk APR atau APY sih. Nah, ini pasti kan akan muncullah ke pertanyaan selanjutnya, perbedaan dari APR dan APY. Kalau APR tersendiri, itu adalah bunga, tapi tidak compounding, artinya bunga tidak berbunga. Sedangkan kalau APY, itu bunga yang sudah compounding. Jadi itu mungkin sedikit gambaran kasarnya. Nah, kita lanjut. Sekarang gue akan kasih lihat sedikit perbandingan
untuk APR dan APR yang ada di MinSwap dan Sunday. Nah, misalkan teman-teman lihat ya, MinSwap ini kan tergolong baru. Jadi untuk APR sendiri kebetulan kemarin itu gue ada provide LBE, liquidity bootstrapping itu, jadi kayak event dari Cardano, bukan event dari MinSwap untuk determine harga harga MinSwap tersendiri. Nah, kebetulan di sana kita bisa dapat entitlement untuk dapatkan NFT untuk nge-boost APR-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ya, APR-nya sendiri tanpa booster untuk ada min aja 161%, ditambah booster 200%. Cuman kalau ini kita nggak compare apple to apple. Jadi kalau misal kita mau ngomong compare apple to apple, mungkin kita lihat yang ada /WMT. Itu APR-nya di 125%. Sedangkan kita lihat yang di Sunday Swap. Nah, ada /WMT itu 72%. Jadi bisa dibilang farming APR-nya lebih tinggi untuk saat ini di MinSwap dibandingkan Sunday. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman cek orang nih sekarang lebih berbondong-bondong nih ke MinSwap dibandingkan Sunday. Nah, kurang lebih itu sih sedikit penjelasan tentang LP. Mungkin dari Bro Andreas ada yang pengen ditanyakan atau misalnya dari teman-teman. Oke, ini mungkin karena ada beberapa yang teman-teman yang masih baru ya Jordi sini. Mungkin bisa dijelasin dulu. TVL itu apa? Total Value Lock. Kemudian yang kedua, LP itu apa sih? LP token. Kemudian mungkin bisa dijelasin juga setelah itu yang ketiga, yang basic dulu. DEX, cara swap di DEX. Kayak gitu. Sebelum kita masuk ke yield farming, karena itu tahap berikutnya. Terima kasih. Boleh. Ya. Oke, jadi mungkin tadi gue agak ke kemajuan. Nah, mungkin gue akan jelasin dulu dari swap. Jadi swap itu apa sih? Jadi anggapannya gini, kita punya token misalnya ADA sekarang. Boleh di MinSwap aja. Oh ya, sorry. Ini agak. Thank you. Yang itu. Nah, jadi kalau misalkan dari website yang app.minswap.org, di sini kita bisa melakukan swap. Nah, kita kliknya trade. Nah, kebetulan di wallet ini gue ada 50 ADA. Jadi misalnya contoh, gue pengen nge-swap ADA ini menjadi token MinSwap. Nah, swap itu sama aja kayak kita menukarkan misalnya contoh di centralized exchange seperti tadi gue sampaikan, kita nukerin USDT kita atau BUSD atau token apapun untuk diberikan token yang lain. Nah, ini jadi kita melakukan barter lah, pertukaran. Itu analogi secara sederhana. Lalu mungkin tadi pertanyaan tentang LP tokens ya, Bro Andreas ya. Nah, soal TVL dulu. TVL dulu. Mungkin di overview bisa ditunjukin. Apa sih yang jadi tadi gue juga ada mention tentang TVL. TVL itu apa sih? Namanya Total Value Lock. Total Value Lock itu adalah seberapa banyak orang menaruh likuiditas di protokol MinSwap ini tersendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, jadi kalau gitu TVL itu apa? Ada bahasa yang lebih gampang nggak? Jadi semakin tinggi TVL di suatu protokol atau di satu pairing tersebut, itu bisa dikatakan bahwa tingkat kepercayaan orang-orang itu untuk taruh likuiditas di pool itu cukup tinggi gitu loh. Jadi anggapannya semakin tinggi TVL bisa kita determinasikan bahwa orang nih lumayan percaya untuk taruh token mereka di protokol ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Itu price-nya itu dari mana? Dari total TVL dibagi jumlah? Kalau untuk price sendiri itu dari jumlah total TVL. Jadi likuiditas yang ada di dalam pool sendiri dengan pairing itu tersendiri. Jadi ada fraction-nya, ada pembagiannya. Karena kan jumlah dari harga ini dideterminasi oleh jumlah orang yang mensuplai token pairing antara kalau di case ini adalah antara Cardano dan juga MinSwap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang yang menaruh likuiditas di pairing ADA/min ini ternyata berkurang, ya harga juga akan terimpact seperti itu. Oke, thank you. Mungkin bisa ini ada button. Sekarang harganya dapat 2,8 min ya, atau 1 minnya berapa sih? 0,34 ada. 0,1 token min itu udah 0,34. Nah, itu teman-teman bisa klik button swap atau add liquidity. Mungkin bisa klik yang swapnya. Jadi bisa langsung kayak gini dari overview depan untuk masuk ke swap kayak gini. Aku lupa fee-nya berapa ya untuk swap. Kalau nggak salah 2 ADA ya. Nah, ini ada fee-nya tuh di bawah. Nah, ini ya. Mungkin bisa dijelasin Bro Jordi. Thank you, satu-satu. Kalau untuk fee-nya sendiri,
apa namanya? Jadi di sini kan mereka kasih estimasi lah, karena pasti ada slippage. Slippage itu kayak selisih antara pas kita melakukan swap. Nah ini kayak slippage di sini 0,5%. Lalu price impact itu adalah artinya perbedaan antara yang harga market sekarang dan juga trade size kita. Jadi kan kalau likuiditas itu poolnya pasti dia ngambil alokasi yang ada di pool likuiditas pool itu tersendiri. Nah, jadi pasti akan ada pergeseran harga. Nah, itu jadi kalau misalkan asumsi ada satu orang yang melakukan swap yang dengan nominal yang cukup banyak, pastinya harga dari likuiditas itu akan terimpact. Nah, itu yang menyebabkan perubahan harga. Itu yang disebut dengan nama price impact. Nah, untuk liquidity provider fee, jadi tadi kan kita ada mention bahwa kalau misal kita menyediakan likuiditas, kita pasti akan dapat insentif. Nah, ini termasuk dalam liquidity provider fee ini, di mana di sini didetermine adalah 0,14. Nah, kalau untuk batcher fee, ini adalah fee untuk yang dibayarkan off-chain menggunakan skema laminar. Mungkin nanti Bro Andreas bisa lebih jelas dari segi teknisnya. Dan ini deposit ada ini ya angka ada yang memang di hold minimum untuk UTXO tersebut, dan nanti akan dikembalikan setelah order sudah terproses atau memang kalau misalkan proses transaksi itu gagal. Nah, kurang lebih seperti itu sih mungkin. Oke, thank you Bro Jordi. Mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman di sini, kayak wallet apa aja sih yang disupport sama MinSwap? Mungkin itu dulu. Oke, kalau untuk wallet tersendiri, sebentar ini kita disconnect dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau untuk sekarang di sini ada Min Wallet. Jadi itu wallet yang memang disediakan dari MinSwap sendiri. Ada Nami, Flint, Seafold, Typhoon, dan Gero Wallet. Secara pribadi, menurut gue yang memang lebih comfortable atau memang lebih mudah digunakan itu lebih ke arah Nami dan Seafold. Gue udah pernah coba Flint, itu juga cukup oke. Kalau untuk Gero masih oke sih. Tapi sekarang bisa dibilang mayoritas tuh orang tendensinya lebih menggunakan Nami dan juga Seafold. Gitu sih. Oke, thank you. Sama ini sekalian menghubungkan sama yang tadi, boleh dikonekin ke walletnya lagi, Bro? Boleh. Nah, jadi misalnya kita contoh ke Nami. Ya, nah tadi kan saya sama Bro Andre Cahyadi di awal udah ngejelasin soal ada handle ya, yang NFT yang kita bisa beli itu. Nah di sini kebetulan di walletnya Bro Jordi udah ada handle-nya, itu $2118, ya nggak Bro? Betul. Betul. Jadi kalau kalian mau kirim uang ke Bro Jordi bisa tuh $2118, desain ada atau desain NFT. Kayak gitu. Betul. Jadi ada handle kalian itu udah disupport juga sama MinSwap sama SundaeSwap, bisa kelihatan juga di sini. Kayak gitu. Ini jadi mungkin kita sambil bisa lihat sendiri ya. Untuk ada handle sendiri nih mungkin tadi udah dijelaskan sama Bro Andreas juga ya. Sebenarnya mungkin ini terkesan ada handle cukup simpel, tapi ini cukup berdampak sih, karena memang nggak cuma di network Cardano sendiri. Kalau kita ngomong di chain-chain lain pun, handle seperti ini lumayan membuat hidup lebih gampang gitu. Dibandingkan kita ngetik ADDR1 yang cukup panjang, ada handle ini bakal mengencourage penggunaan Cardano dalam bertransaksi. Jadi instead of kita harus copy ribet-ribet, nanti kayak misalnya kita mau transfer ke Cardano Indonesia punya Cardano_ID aja gitu. Jadi mungkin simpel, tapi dampaknya cukup banyak. Dan teman-teman bisa lihat juga, ada handle ini juga nggak cuma berlaku di MinSwap, dia juga compatible kok di SundaeSwap. Contohnya mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijelasin juga Bro Jordi, wallet apa aja yang udah support ada handle? Sejauh ini yang saya tahu baru Nami, Seafold, Gero yang kelihatan di sini sih. Betul, jadi kurang lebih yang seperti tadi barusan Bro Andreas sampaikan, kebetulan partner-partnernya ini ya seperti Nami, di sini ada Gero Wallet, lalu di sini juga ada Seafold. Nah ini mungkin sekarang bisa dibilang 3 major player ya. Kalau kita lihat wallet yang cukup lama yaitu Yoroi, sepertinya masih belum support. Kita masih menunggu nih di app konektornya, karena memang cukup makan waktu. Dan mayoritas ini mereka sebagai contoh, kita bisa lihat ya, kayak misalnya kalau tempo minggu yang lalu itu kita sempat ada bahas juga yang di marketplace NFT. Nah, itu integrasinya kurang lebih untuk sekarang ya itu aja. Jadi either Nami atau nggak Seafold atau nggak Gero gitu sih palingan. Oke, thank you Bro Jordi. Mungkin bisa balik lagi ke MinSwap overview. Mungkin bisa dijelasin ada token apa aja sih di Cardano. Mungkin ada beberapa teman yang baru di sini yang masih bingung. DEX ini saya bisa tuker
dari ada ke koin apa aja nih? Atau Oke. pairingnya apa aja? Nah, mungkin sekarang gue akan lebih share ke perspektif untuk yang main swap tersendiri ya. Kalau Oh ya, silakan. misalkan teman-teman mungkin kalau pengen lihat token yang ada aja, ini bisa lihat nih pairingnya kayak ada Min, ada Dana, ada UMT, ada LQ. Nah, kalau misalnya kita ngomong sekarang ini, sebenarnya yang cukup menarik ya dari main swap tersendiri itu adalah token Min-nya sendiri dan juga token Mint-nya juga. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, jadi opportunity-nya untuk main swap sendiri seperti apa gitu kan? Kalau gue melihatnya sebenarnya main swap ini adalah salah satu DEX yang memang punya potensi selain daripada Sunday Swap. Karena kita bisa lihat TVL-nya juga cukup tinggi ya untuk untuk yang baru gitu loh. Sebentar, ini gue akan share kalau misalkan untuk cek TVL. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini salah satu website yang secara pribadi gue gunakan untuk ngecek TVL, total value lock. Artinya berapa banyak sih uang yang disimpan di protokol tersebut. Nah, kita bisa lihat ya. Bisa kita cek ya, MinSwap. Nah, itu sekarang total value lock-nya itu di 163,9 M. Dan dari tanggal awalnya tuh masih 9 million, dan sekarang tuh per tanggal 20 itu udah 163. Jadi memang pertumbuhan ini tergolong cukup cepat juga, dan ini juga disebabkan ya karena orang mulai pindah dari Sunday Swap. Salah satu faktornya adalah yang tadi gue mention, APR-nya lebih tinggi. Jadi orang memang pindah. Kayak misalkan secara analogi gampangnya, orang baru buka toko, pasti kan orang berbondong-bondong nih mau coba, pasti ada promo dan sebagainya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran yang bisa gue share. Terus kan gue ada mention, yang menarik dari MinSwap sendiri menurut gue adalah token Min-nya sendiri dan juga Mint-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, bedanya token Min sama Mint-nya itu apa? Nah, kalau misalkan kita tarik ulur ke belakang, Mint token itu adalah token yang nggak di-vesting. Nah, vesting itu apa? Pasti kan teman-teman bertanya. Vesting itu adalah token yang dikunci. Anggapannya kan supaya nggak langsung beredar semua gitu. Gimana? Sorry, Halo? tadi ada yang belum ke-mute. Oh, oke. Silakan, Apa lanjut namanya? aja. Jadi, nah, kalau kita ngomong strategi, ya kan, ada beberapa strategi yang bisa diimplementasi. Salah satunya contoh ya Mint dan Mint ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, gue kasih salah satu yang gue sendiri juga lakukan. Tapi selalu ingat do your own research karena market crypto itu volatile. Nggak ada cara yang paling benar. Cara yang paling benar adalah kalau memang kalian bisa profit ya itu yang paling benar. Nah, gue kasih lihat ya kalau misalkan ya dari harga sendiri di sini ada garis miring min itu di 0,17 dan di sini ada garis miring min 0,34. Sebenarnya pada dasarnya itu dua-duanya token min, cuman bedanya yang satu ada vesting. Vestingan itu kurang lebih kalau di teman-teman bisa baca di artikel min sendiri itu vestingannya kurang lebih total 90 hari. Jadi bedanya kalau misalnya kita beli min itu tokennya ya artinya ya kita bisa bisa pakai lah. Kalau Mint ini mereka ada lock 45 hari. Nanti ini dihubunginnya sama LP token yang tadi kita provide untuk likuiditas. Ini mungkin agak sedikit kompleks ya. Nanti mungkin Bro Andreas bisa potong kalau memang agak sedikit Iya, kompleks. nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam mediumnya, jadi kan kemarin itu ada yang namanya VISO. VISO itu adalah Fair Initial Stake Pool Offering. Kita staking, kita anggapannya seperti kita mendepositokan token ADA kita untuk mendapatkan reward dalam bentuk Mint token atau Mint token. Nah, jadi sebenarnya poin yang mau gue sampaikan adalah kalau misalkan teman-teman rasa nih, oke, kalau Mint sekarang harganya udah 0,34 ya kan, tapi teman-teman rasa Mint harganya mungkin lebih murah karena memang itu harus di-lock dulu selama 45 hari dan juga ada rilis secara linear selama 45 hari juga. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik, menurut gue itu salah satu contoh strategi yang cukup bagus karena mereka ini sekarang ada anggapannya semacam mereka mengincentivize
protokol mereka untuk yang Mint ini sendiri. Jadi kalau misalkan tadi kita memprovide LP tokens lalu di pairing, artinya kita tadi kan kita udah provide LP tokens ya. Misalnya contoh ADA sama Mint, kita dapat LP tokens. Lalu kita punya Mint lagi. Nah, kita bisa lagi stake menyediakan LP tokens ini, stake LP dan Mint, nanti kita mendapatkan reward lagi dari itu gitu loh. Jadi mungkin agak sedikit kompleks, tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih paham, ini nanti boleh gue akan share artikel ini, jadi teman-teman bisa baca. Ini sebenarnya salah satu strategi yang menurut gue cukup menarik sih. Selain daripada, ya paling itu aja sih. Iya, mungkin saya coba tambahin dikit aja. Jadi Boleh. intinya kan di tahun kemarin tuh ada VISO atau kita biasanya bilangnya ISPO juga ya dari Mint. Nah itu kan teman-teman yang udah ikutan dapat bisa klaim kalau nggak salah Mint sama Minty tokennya di Januari kemarin. Kemudian banyak pertanyaan, bedanya Mint sama Mint ini apa? Tadi Bro Jordi udah jelasin. Kemudian di grafik yang sebelah kanan nih, yang Bro Jordi juga udah jelasin, itu kalau ntar kita udah punya LP token, terus kita staking LP token kita di yield farming itu, plus ntar ada Mint-nya, itu kita bisa dapat boosted yield farming. Si Mint ini akan di-convert menjadi Mint token di akhirnya. Itu udah bisa dilakukan belum ya, si Mint-nya ini, Bro Jordi? Untuk saat ini belum ya kebetulan. Memang jadi teman-teman bisa belajarin dulu. Untuk yang Mint ini masih belum sih. Aku kemarin cek feature-nya belum ada. Mungkin aku lupa kali. Di kuartal 2 mungkin kita bisa expect ini. Jadi kalau memang teman-teman ada yang tertarik, mungkin bisa pelajari dulu nih strategi ini. Karena menurut gue cukup menarik juga kalau memang teman-teman rasa, daripada gue beli token Mint-nya aja, lebih baik gue bisa aja beli Mint, tapi gue harus nunggu 90 hari, yang sebenarnya sama aja token Mint juga gitu. Harganya lebih murah, cuman itu harus nunggu. Betul. Itu. Oke, mungkin bisa karena keterbatasan waktu, bisa lanjut aja dulu ke jelasin mengenai gimana sih caranya yield farming sama ada fitur sub juga. Oke. Jadi kalau untuk yield farming sendiri, jadi kan teman-teman bisa lihat ya, kita tuh pertama-tama yang tadi gue ada jelaskan di awal, kita harus add liquidity dulu. Jadi kita di sini kebetulan misalkan contoh nih, teman-teman mau lakukan yield farming untuk pool ADA sama Mint swap. Ya berarti profit nih 1:1 sesuai ADA sama Mint-nya. Nanti setelah itu udah dia tinggal klik di sini approve, lalu nanti processing, nanti kita dapat token LP antara ADA/Mint. Nah, kalau salah satu fitur yang cukup bagus ya untuk di Mint swap itu ada namanya ZAP. Jadi sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan ZAP? Kayak misalnya contoh, saya kan tadi cuma ada 50 ADA, ya kan? Sebenarnya saya harus punya 1:1 antara ADA sama Mint. Sedangkan kalau dengan fitur ada ada ZAP ini, kita tuh nggak perlu convert setengah ke ADA, setengah ke Mint. Jadi dia akan otomatis bantu kita rubah ini jadi token LP ADA/Mint. Jadi lebih cepat lah. Jadi daripada teman-teman pusing, aduh ini gue harus rubah dulu nih ke Mint swap dulu. Nah nanti teman-teman bisa pakai token ADA kalian, langsung klik fitur ZAP, masukin tokennya berapa jumlahnya, nanti langsung berubah jadi LP. Nanti kan udah dapat nih LP-nya. Baru deh masuk ke yield farming gitu. Gimana Untuk mempermudah, jadi sebelumnya kita harus melakukan 2 step. Step pertama adalah merubah swap ADA kita menjadi Mint kalau kita belum punya. Kemudian yang kedua, kita harus provide lagi ADA dan Mint untuk jadi LP token. Nah, SAP ini ngebantu, seperti yang tadi Bro Jordi jelasin, langsung rubah dari ADA menjadi LP token. Jadi kita nggak perlu 2 kali smart contract, karena ada cost-nya juga. Satu cost untuk swap, dan kalian harus nunggu queue-nya, atau nunggu batcher-nya. Kemudian, step kedua, provide liquidity. Itu harus nunggu juga. Dan ada fee-nya lagi. Jadi ZAP ini cuma sekali jalan langsung 2 step. Kurang lebih begitu ya Bro Jordi? Betul banget. Jadi memang ini tujuannya memudahkan teman-teman lah, anggapannya yang kadang kan bisa dibilang awal pertama kali saya belajar untuk yang liquidity ini agak bingung juga kan. Nah sekarang Mint swap sendiri tahu nih bahwa banyak banget orang yang masih baru, makanya mereka bikin fitur ini daripada pusing-pusing tinggal zap aja, sama juga gitu, malah lebih murah jatuhnya untuk transaksi cost-nya gitu sih paling bro. Oke.
mungkin bisa masuk ke farm, ke tab farm kita sekarang. Oke. Nah, Nah, mungkin bisa dijelasin juga nih, kok itu ada gambar singa, ada gambar kucing, itu bedanya apa? oke. Jadi kebetulan kemarin itu kan memang kalau MinSwap ini mereka pakai namanya LBE, Liquidity Bootstrapping Event. Itu apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi kan kalau harga biasa kan misalnya satu buah token itu harganya ditentukan kayak oke, mereka bikin tokenomics. Tokenomics itu anggapannya kayak susunan persentase tokennya lah. Ada alokasi 10% di mana, 10% atau di mana. Nah, sedangkan kalau untuk di MinSwap sendiri, mereka itu lakukan bootstrapping. Anggapannya harganya ditentukan dengan market gitu. Harganya ditentukan market. Nah, kebetulan kemarin itu saya ada berpartisipasi. Nah, saat saya berpartisipasi ini, saya akhirnya dapatlah apa namanya NFT-nya, di mana itu bisa nge-boost APR. Nah, kebetulan saya dapat yang 200%. Nge-boost APR itu artinya apa? Artinya bunganya yang saya dapat itu lebih banyak. Jadi contoh misalkan, ini kan APR pada umumnya ini di 161%. Kebetulan booster saya ini adalah booster yang singa, kebetulan yang paling tinggi. Nah, itu apa namanya? Dapat 200% lagi. Jadi total rata-rata apa namanya booster APR-nya itu adalah 323%. Kurang lebih seperti itu. Bro Jordi, boleh diklik nggak chat yang tadi saya taruh di chat? Itu buat teman-teman, boleh tolong dibukain blognya. Ini ada penjelasan dari si MinSwap-nya juga. Nah, bedanya farm ini, yang si singa segala macam. Jadi sebenarnya tadi yang LBE itu ada NFT-nya untuk MinSwap, pairing ADA dan Min. Tapi di sini penjelasannya sebenarnya itu adalah point system. Jadi sebenarnya kalau kalian mau dapat Min token reward-nya lebih banyak, itu sebenarnya provide liquidity di Lion Farm, di pairing ADA dengan Min. Yang kedua, yang paling tinggi itu di Pavia, Liquid Finance, WMT, Dana, Ardana, sama Melt. Kemudian ada Ceneta juga di Cat Farm, itu 5,5 poin. Nah, di situ udah dijelasin, apa sih maksudnya 50 poin ini? 50% dari, jadi setiap harinya, si MinSwap ngasih 2 juta Min token reward untuk para provider ini, untuk kalian yang ngasih liquidity provider. Nah, ini jadi 50 poin artinya 50% dari total daily itu masuk ke farm tersebut, kayak gitu. Kira-kira begitu Bro Jordi. Mungkin ada tambahan dulu Bro. Kurang lebih sih apa namanya seperti yang Bro Andri sampaikan sih. Jadi kan memang ini masih awal banget. Jadi pasti kan teman-teman bisa juga baca di Medium-nya. Nanti mungkin yang sudah di Bro Andri share. Jadi insentifnya ini masih cukup menarik ya kalau memang teman-teman percaya. Semua balik lagi analisanya kalian harus lakukan analisa sendiri. Karena yang namanya kripto itu cukup volatile. Gitu sih. Gitu sih paling. Thank you. Oke, ini karena waktunya udah tinggal 1 menit lagi, habis ini kita masuk Q&A dulu di sesi 1. Nanti habis itu kita akan kasih door prize dulu. Terus ini kebetulan Bro Dion udah datang ya Bro Dion. Bro Dion ntar akan di sesi 2 ngebawain tentang yield farming ini. Gimana sih caranya? Terus bedanya MinSwap sama SundaeSwap dan MusliSwap itu apa? Nanti akan Bro Dion jelasin. Oke, kita coba buka Q&A dulu. Ini udah banyak pertanyaan. Saya akan coba buka pertanyaannya ke Bro Jordi. Boleh. Nanti mungkin kalau Bro Dion mau nimbrung boleh juga. Iya, Bro Dion silakan. Nimbrung aja, kita kan sama-sama. Baru pulang. Bro Dion. Selamat malam, sorry nih. Oh ya, silakan Bro Dion mungkin bisa perkenalan dulu. Terjebak urusan teknis offline, yaitu macet. Kena macet akhirnya. Enggak cuma di Cardano yang punya macet. Jadi Jakarta tadi ternyata hari Minggu macet. Oke, selamat malam teman-teman. Sorry nih. Jadi tadi udah menarik ya ngomongin banyak yang baru atau sebenarnya ini nggak agak umum juga di DeFi yang lama. Cuman sebenarnya ini baru di Cardano yang baru diimplement karena kita juga baru punya 2 kan DEX-nya yang 3 lah istilahnya sama Musli ya. Jadi menarik sih, tadi gue juga baru lagi meratapi gitu ya soal mint pakai T gitu kan. Menarik sih, memang kemarin gue sempat mikir itu ini mint ini apa gue swap aja ke mint atau ke ADA ya gitu kan. Kayaknya ini kan dulunya dapetnya somewhere dari Viso gitu kan, dari lumayan Viso, itu. Ya dari Viso.
Cuman kok rasa-rasanya bau-baunya ini kayaknya harus ditahan nih gitu. Tadi itu coba itu yang menarik sih karena mintnya juga bisa kita swap ke ADA kan, which is Betul. ADA-nya sekarang kalau teman-teman masih ngelihat market ke USD-nya kan ADA lagi udah mulai recover gitu. Jadi kita lagi mikir kan, oh ini gimana ya enaknya ya gitu kan. Tapi seperti protokol-protokol lain di DeFi lain, biasanya memang benar kata Bro Jordi nih. Awal-awal 3 bulan, 6 bulan itu di masa-masa awal pasti banyak promo istilahnya gitu kan. Selama kita udah cukup Dior-nya itu ya, kalau gue bilang itu kita sudah coba cari tahu lebih jauh mengenai ini tuh siapa, mereka siapa segala macam. Ya ini menarik sih gitu. Itu aja sih. Karena gue tadi mungkin belum pada berapa hari ini gue nyariin hasil auditnya udah ada sebenarnya yang Januari. Kalau teman-teman mau lihat yang hasil dari Tweak itu tadi di file lama. Jadi mungkin Bro Jordi bisa ke DeFi lama. Nah itu di bawah kan hasil kan selalu ada tuh bawah ada Dexes kategori audit yes tuh atasnya. Nah drop down, nah itu diklik itu masuk ke GitHub-nya dia. Ini yang terus di bagian atas paling atas nanti ada hasil ini ya kalau nggak salah ada hasil auditnya. Kayak tadi linknya mungkin ada satu lagi kali. Kemarin gue udah baca tuh. Jadi dia keluarin hasil auditnya dari Tweak dan itu cukup menarik sih. Temuannya ada yang cukup kritikal. Itu atas yang 31 Januari. Yang Maret itu cuman kemarin waktu LBE itu. Nah jadi ini teman-teman Dior itu apa sih? Dior itu selain ngecek timnya benar apa enggak, ini juga sebenarnya PR ya. Namanya juga chain baru gitu kan. Tweak ini kalau teman-teman ngikutin dulu MinSwap itu di tengah jalan tiba-tiba minta dana untuk nge-audit karena mereka baru sadar ternyata buat audit tuh bayarnya mahal gitu kan. Jadi kalau nggak salah dulunya kan mereka dapat funding ya dari Catalyst ya untuk start di awalnya itu. Katanya mereka semuanya mereka nggak akan minta dana tambahan segala macam. Akhirnya mereka harus sell beberapa token awalnya mereka untuk ngadain audit ini, which is katanya mereka butuh $150,000 nggak salah waktu itu. Tapi dia mengumpulinnya kayaknya hampir 3-4 kali lipat waktu itu. Jadinya ini yang pertama keluar. Secara teknis gue nggak terlalu, cuman gue cuma concern bahwa teman-teman harus berarti ada 3 critical 2 high gitu kan. Berarti ini emang kita menyadarkan bahwa memang smart contract itu perlu diaudit dan mungkin ada resiko-resiko di belakang itu gitu ya. Jadi kita udah lihat, saya juga udah lihat, teman-teman juga masing-masing kita lihat apa sih resikonya gitu. Kalau saya ngebagi cuman gini dong Bro. Kalau waktu kita baca critical atau high itu resikonya di mana kalau hasilnya? Kalau critical-nya itu di sisi platform, dia yang rugi, ya kita cukup aman untuk tetap ambil resikonya. Tapi kalau critical itu adalah tiba-tiba kalau kita naruh farming tiba-tiba bisa diambil orang lain gitu istilahnya, smart contract bisa di-abuse, itu resikonya di kita. Jadi kita harus lihat juga ini kan kayak unauthorized redeeming of LP tokens can be duplicated. Ini kan yang rugi kan sebenarnya protokolnya mungkin ya secara nggak langsung. Itu sebenarnya lihat dari sisi mana juga critical. Tapi biasanya kalau udah keluar audit ini biasanya mereka udah close, udah dibenerin. Makanya biasanya saya lihat critical 3 2 high ini udah dibenerin belum sama mereka, udah closingnya udah satisfying belum. Karena mungkin nanti di sesi berikutnya kayaknya SundaeSwap belum keluar deh gitu. Jadi ini yang jadi bahasan yang menarik. Mungkin kita ke Q&A dulu nanti kita lanjutin ya. Thank you Bro Dion. Jadi ini ingat teman-teman, selalu di dunia crypto space selalu lakukan research sebelum menaruh dana kalian atau investasi kalian ke sesuatu. Mau beli NFT kah, mau beli token kah, ingat cek dulu white paper-nya, cek tim development-nya, seperti yang tadi Bro Dion dan Bro Jordi udah sampaikan. Nah ini kan laporan Tweak yang pertama kali sebelum si MinSwap launching. Jadi harusnya sih bug-bug ini udah di fix sebelum mereka launching. Mereka kemarin juga testing. Ini kan baru launching di tanggal 8. Dan itu di tanggal 8 tadi ada follow up juga ya Bro Jordi di GitHub-nya. Kalau nggak salah ada audit yang kedua follow up. Kalian bisa baca juga apa yang udah mereka benerin tim developernya atau progresnya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita ke Q&A dulu. Pertanyaan pertama, nih, dari Wisnu Arnanda. Setelah masa booster LBI selesai, apakah NFT LBI booster MinSwap saya dikasih ke wallet saya lagi nggak, Bro?
Kalau untuk NFT sendiri, lebih tepatnya NFT-nya ada tetap ada di wallet kita sih. Jadi memang mereka, ini yang gue tahu ya, mungkin kalian bisa koreksi kalau memang ada kekurangan. Jadi memang itu sebenarnya mereka NFT-nya ada di wallet dan itu jadi booster APY aja. Jadi nggak ada dibalikin gitu sih. Gitu sih. Dari yang gue tahu ya. Coba bentar ya. Oke, saya coba tambahin dulu. Jadi sebenarnya pas kalian kemarin di tanggal 14 ya, itu apa namanya? Staking di yield farming-nya pairing min ada, itu wallet NFT-nya itu masuk ke smart contract-nya Bro Jordi. Jadi LP token kita sama NFT-nya ditarik. Jadi NFT-nya udah nggak akan ada di wallet kita. Nah itu akan dibalikin, yes, akan dibalikin waktu smart contract-nya udah kelar. Kelihatannya begitu. Ini asumsi saya aja, saya belum dapat info terbaru. Tapi harusnya NFT-nya dibalikin, cuma udah nggak ada fungsinya lagi. Karena fungsi boosternya hanya untuk, kalau nggak salah, berapa lama ya boosternya? Seminggu pertama kah? Atau 2 minggu? Saya lupa. Ya, saya juga belum sempat lihat lagi sih. Tapi untuk dalam durasi awal-awal, kalau nggak salah sih sebulan ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya juga lupa berapa lama. Tapi dia hanya akan ngebooster di durasi dari tanggal 14 sampai tanggal, saya lupa. Mungkin Bro Andre ada info? LBI-nya seminggu. Seminggu ya? Seminggu Oke. LBI. Oke, thank you Bro Divan. Sip. Jadi seminggu sampai tanggal dari 14 sampai 21, besok terakhir. Berarti. Kurang lebih kayak gitu. Dari tanggal 15. Dari tanggal 15. Oke. Sampai 22. Sip. Kurang lebih gitu. Kita coba jawab pertanyaan berikutnya. Mau nanya, ini dari Harwinda. Ada pertanyaan. Apakah DEX itu hanya untuk satu blockchain saja? Misalkan MinSwap untuk Cardano dan Uniswap untuk Ethereum, atau adakah DEX yang cross blockchain? Mungkin Bro Dion atau Bro Andre? Bro Jordi. Nah, kalau untuk ini Menarik mungkin Bro nih. Dion boleh lah. Bro Dion boleh ini dulu, nanti paling saya nambahin aja. Ya, kita gini dulu, mungkin bawa teman-teman ke analogi lagi yang sederhana, karena agak susah bayanginnya ya. Anggap aja DEX ini tuh kayak money changer sebenarnya, gitu aja. Jadi kita kalau mau tukar rupiah ke dolar, ke Jepang, macam gitu ya, apa ke yen atau ke apa, sebenarnya sama. Jadi MinSwap ini anggaplah ada satu money changer di satu mall gitu ya. Nah, mallnya ini mallnya Cardano gitu. Jadinya dia cuma bertransaksi di atas platformnya Cardano. Tapi dalam Cardano mungkin ada beberapa money changer gitu ya. Mall Cardano ini banyak money changernya. Nah, apakah mungkin untuk ke mall lain gitu? Iya, mungkin nantinya. Anggap aja di seberang ada mall lagi, terus nanti ada bridge-nya kan untuk nyebrang. Nah, bridge-nya itu yang lagi dicoba dibangun, contohnya di layernya 2. Mungkin Milkomeda ya, ada project-nya Cardano yang akan membridge itu, tapi secara konsepnya adalah kalau teman-teman bayangin si money changer ini sebenarnya atau DEX ini hanyalah untuk nantinya untuk dibelikan sesuatu di mallnya Cardano atau di mall sebelah gitu. Jadi sebenarnya ini cuma bertukar value aja. Masalah chain-nya, bridge-nya kapan dibangunnya, kapan selesainya itu kita masih menunggu. Tapi arahnya akan seperti itu. Jadi akan nanti akan connect. Jadi menurut saya akan ke arahnya semua kayak gitu. Karena di chain yang lain sekarang udah seperti itu kan. Kalau ada contohnya Bro, ngikutin, Dion? Misalkan BSC ke Ethereum udah ada DEX-nya kah? Iya, BSC termasuk yang paling friendly, maksudnya dia bridge-nya banyak gitu kan, dengan segala macam efek dan mungkin ada resiko juga. Kemarin ada yang, biasanya yang dihack itu sebenarnya kan di bridge-nya itu, di bridge atau di smart contract bridge. Iya, smart contract bridge-nya itu, karena konsepnya adalah kalau kita bayangin di dunia fisik, kita mau nyebrang ke mall seberang gitu kan, kita taruh dulu, oh kamu mau bawa uang apa? Oh uangnya rupiah mall Cardano, oke, mall Cardano, rupiah Cardano titip sama saya, nanti saya kasih kupon, nanti di seberang Anda pakai yang di sana sama gitu kan. Nah biasanya di meja itulah mereka kecolongan gitu, jadi di waktu mereka menukarkan atau masuk ke smart contract untuk bridging-nya itu yang sekarang lagi banyak isu seperti itu sih. Thank you Bro Dio untuk jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Frans Haryanja. Ini mungkin Bro Jordi bisa jawab. Ini pasti banyak yang nanya. Apakah MinSwap ini investasi yang lebih bagus ke depannya kah yield farming-nya, atau lebih bagus saya hold ADA dan stake delegasi aja ke pool biasa? Nah, itu tergantung resiko lagi. Silakan Bro Jordi.
Nah, kalau untuk terkait ini sih balik lagi ya, kalau secara saya pribadi, strategi saya sih selalu diversifikasi. Jadi memang ada beberapa alokasi yang memang saya sticking, ada beberapa juga yang memang saya lakukan yield farming. Karena kan memang terutama di awal-awal itu pastinya insentifnya cukup besar. Nah, mungkin pertanyaannya ini bakal melebar ke arah lebih baik di min swap atau di Sunday swap. Nah, kalau tadi seperti contoh yang saya sampaikan, itu kan bisa lihat ya dari persentase insentifnya aja untuk saat ini min swap ini lebih besar. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan lihatnya balik lagi kalau misalkan kita lakukan yield farming itu sendiri harus diperhatikan bahwa ada impermanent loss. Impermanent loss itu jadi loss yang bisa terjadi saat satu harga token itu naik atau sebaliknya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau dari resikonya sendiri teman-teman harus pertimbangin karena kan risk profile setiap orang masing berbeda-beda. Tapi kalau misalkan saya secara pribadi saya coba untuk diversifikasi. Paling gitu sih. Oke, thank you Bro Jordi. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ihsan Hadi. Dia menanya, apakah nilai token kita juga ikut terhitung di proses snapshot tiap epoch di stake pool-nya Cardano? Dan yang pertanyaan kedua ini, native asset itu apa ya? Maksudnya apa sih bedanya native asset sama coin? Nah, mungkin ini Bro Andres bisa lebih jelasin lah terkait ini kali. Oke, saya coba jawab dulu. Yang pertanyaan pertama, apakah token, maksudnya token selain ada ya, apa terhitung di proses snapshot? Enggak. Yang kalau delegasi yang kita biasa lakukan, itu hanya adanya aja. Kalau token ya tergantung utilitas tokennya itu seperti apa. Misalkan kalau di MinSwap, kalau kalian yield farming LP token kalian, atau min-nya kalian jadiin, LP tokennya tadi di farming, ya kalian akan dapat hadiah. Tapi itu kan ngikutin sistemnya si MinSwap. Kalau Cardano-nya sendiri, ya dia hanya ada aja. Yang kalian delegasiin itu yang kena snapshot. Kemudian pertanyaan kedua, bedanya native aset itu sama koin apa ya? Jadi kalau koin, itu dia punya chain-nya sendiri. Kayak misalkan Cardano, ada, itu adalah koin. Si adanya ini koin. Tapi kalau kayak min token, segala macam, itu adalah native token yang hidup dan jalan di blockchain-nya Cardano. Sama juga kayak di Ethereum. Ethereum dia punya kayak Uniswap token atau BSC di Binance Smart Chain. Dia punya banyak token kayak Pancake dan lain-lain token. Itu hidup di jaringannya Binance Smart Chain dan hidup di jaringannya blockchain-nya Ethereum. Kayak gitu. Itu yang ngebedain koin. Koin dia punya jaringan blockchain-nya sendiri, sedangkan native token adalah dia ngikut ke blockchain yang misalkan ke Ethereum atau ke Cardano atau ke Solana seperti itu. Itu kurang lebih. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini mungkin Bro Jordi bisa jawab. Nambah dulu yang tadi soal native token. Oh, kan, ya, silakan. Iya, Bro Andreas mau klarifikasi juga nih. Kan orang selalu bilang kalau native token di Cardano itu beda dengan native token di chain lain. Misalnya contoh Ethereum, karena derajatnya itu katanya sama. Jadi maksudnya kalau Cardano nanti bisa untuk di Voltaire bisa buat voting juga, artinya token di Cardano juga sama gitu loh, nggak ada perbedaan dari segi protokol. Maksudnya dia semua bisa bekerja sesuai dengan apapun yang Cardano bisa lakukan. Sampai kabarnya kalau di Ethereum atau di chain yang lain, mungkin yang lain juga udah ada yang bisa, tapi pendekatannya bukan seperti itu. Benar nggak sih ada seperti kasta dari level protokolnya? Saya belum sampai sejauh itu, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah kalau di Cardano, tokennya itu nggak tergantung sama smart contract. Kalau di Ethereum, kalian kalau mau minting token, itu pasti ada smart contract-nya. Kalau di Cardano nggak, kalian minting aja. Maksudnya. Jadi layernya kalau di sana tuh dia beda, katanya tuh beda layer, tapi kalau ini sama. Kalau sama, ya itu native token tadi menarik juga. Dulu gue pernah ngobrol sama temen juga, jadi analoginya adalah kayak tadi gue ngomong selalu kayak lagi di mall gitu ya. Anggap aja Cardano itu adalah rupiah ya, chain-nya rupiahnya di mall tertentu, dan token itu kayak kita masuk ke FunWorld gitu. Jadi lo masuk ke FunWorld, lo tukar beli token untuk FunWorld, main di situ, tapi semuanya sebenarnya berjalan di atas mall-nya itu gitu. Jadi lo boleh aja masuk ke mana aja bikin token kayak tempat bermain gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Thank you Bro Jordi. Bro Dion untuk pertanyaannya. Oke, ini saya satu pertanyaan lagi sebelum masuk ke Bro Andre Cahyadi untuk pengumuman door prize. Ini ada pertanyaan. Ini penting juga buat teman-teman yang masih awam. Ini Bro Jordi, apa sih bedanya LP, liquidity provider token, sama farming? Satu itu. Kedua, resikonya apa sih kalau kita provide ada kita di DEX? Oke, jadi
kalau untuk liquidity providing token itu adalah itu ada kombinasi ya antara dua token yang memang kita provide. Jadi kayak misalnya salah satu contohnya yang tadi misalnya ADA sama MinSwap itu digabungin itu jadi LP token ADA/min. Nah, kalau untuk farming sendiri sekarang itu kita menggunakan LP token yang tadi kita udah dapat terus kita farmingkan atau jadi pertama kan udah jadi LP token. Nah, kita masukin nih ke modul farming supaya kita dapat insentif lagi seperti itu. Boleh Kalau kita dibuka farmingnya tadi di MinSwap tab-nya. ini oke nih saya share lagi. Nah, ini jadi misalkan contoh, jadi kan seperti yang tadi saya disampaikan. Jadi kalau misalkan kita contoh pakai pairing ADA/min, kita provide dulu. Nanti dari kombinasi ini jadilah LP token ADA/min. Setelah itu kita farming lah ke sini. Seperti itu. Nah, kalau untuk resiko sendiri yang mungkin bisa di-highlight adalah impermanent loss. Anggapannya kalau misalnya salah satu token itu ada yang naik atau turun, itu akan terdampak. Misalnya contoh kalian taruh misalnya $1.000, $500 dalam bentuk ADA, $500 dalam bentuk USD. Nah, ada yang misalnya fluktuatif. Nah, itu akan terdampak either nanti ada kalian yang bertambah atau berkurang, atau USD kalian yang bertambah atau berkurang. Itu tergantung. Jadi yang mungkin kalian harus perhatikan lebih mungkin dari impermanent loss ini sendiri. Kalian bisa hitung dibandingkan dengan misalkan kalau kalian cuma staking aja per tahun gitu sih palingan. Oke, thank you Bro Jordi. Ini kalau nggak salah sudah pernah dibahas juga mengenai impermanent loss di workshop di bulan Januari ya kalau nggak salah. Ya betul, di bulan Januari. Oke, dan ada video recordingnya, ntar kita upload. Teman-teman bisa cek juga impermanent loss atau bisa cek di YouTube apa sih impermanent loss itu. Oke, ini pertanyaan. Oke, kita langsung ke Bro Andre Cahyadi aja dulu. Kita cut dulu di sini. Untuk pengumuman 2 pemenang door prize. Bro Andre Cahyadi udah siap? Oke, sebentar ya. Saya share Ya. screen dulu ya. Oke, jadi teman-teman yang udah hadir di sini, kita setiap kali workshop ngasih door prize. Door prize-nya adalah 10 ADA untuk 2 orang pemenang hari ini. Masing-masing dapat 10. Oke, ini total peserta ada 49 orang di luar dari host dan co-host. Oke, kita shuffle dulu 3 kali. Oke, kita mulai untuk pemenang pertama, door prize hari ini. Oke, kita lihat siapa yang dapat. 10 ADA pertama. Bro Wisnu Arnanda. Oke, congrats Bro Wisnu Arnanda. Ada nggak orangnya di sini? Bisa raise hand mungkin ya. Bisa raise hand aja. Atau tulis di chat. Kalau nggak kita putar lagi. Wisnu Arnanda. Oh ada orangnya. Oh ada. Baru mau dihitung 1 kali, 2 kali. Oke, ntar wallet address Cardano-nya bisa dikirim ke Bro Andre Cahyadi via DM aja ya. Oke, kita ambil pemenang kedua Bro Andre, silakan. Kita putar lagi yang untuk kedua, pemenang kedua sama sekarang. Nih ya, 10 ada ya. 10 ada juga. Iya, Bro Yusuf Kak. Apakah ada Bro Yusuf Kak? Mungkin Bro bisa raise hand, angkat tangan, paling gampang. Atau tulis di chat. Kalau nggak ada, hadir. 1 kali, 2 kali, udah ada. Cepat sekarang nih. Oh cepat sekarang. Kalau duit cepat. Oke, kita sudah dapat 2 pemenang. Oke, congrats buat 2 pemenang door prize hari ini. Untuk Bro Yusuf dan Bro Wisnu, silahkan kirim wallet address Cardano kalian ke Bro Andre Cahyadi. Atau kalian punya ada handle, bisa dikasih tahu juga ke Bro Andre Cahyadi. Thank you Bro Wisnu sama Bro Yusuf. Oke, kita lanjut aja dulu. Saya akan coba ini pertanyaan banyak banget. Kita lanjut dulu ke Q&A sebelum kita masuk ke sesi kedua. Mana tadi? Oke. Nah, pertanyaannya ya. Mungkin Bro Jordi bisa share screen lagi. MinSwap. Oke, ini pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Harwinda. Saya coba add liquidity melalui fitur Zap, tapi muncul error message seperti screenshot. Screenshotnya nggak ada. Berarti kita coba pilih yang lain dulu.
Sebentar. Iya, ada beberapa error message sih kemarin nyoba-nyoba ya Iya, kalau kayaknya. nggak salah udah mulai di fix satu persatu. Yep. Oke, ini ada pertanyaan dulu nih dari Dani. Kalau satu wallet ada handle apa bisa ya? Bisa. Jadi nggak masalah. Satu wallet mau punya 10 ada handle, kalian tetap bisa. Jadi misalkan saya punya $cardano.id sama $cardano_ID di walletnya Treasury Cardano Indonesia, kalian bisa pilih aja salah satu. Itu akan mengarah ke address-nya wallet tersebut. Kayak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ineke Catherine, beli Mint di mana? Mint ini maksudnya apa ya? Oh, Minty. Mungkin bro, Di MintSwap bisa beli, ada per ADA Mint. yes, mungkin Udah bro ada. Jordi tunjukin lagi yang Minty per ada ke Minty. Nah ini Ya. harganya 0,17 lebih murah karena seperti yang tadi gua ada mention itu mereka ada vestingnya atau tokennya dikunci terlebih dahulu seperti itu. Nah teman-teman kalau mau trade dia langsung masukin aja di sini ya, masukinnya Minty mana ya. Nah kurang lebih itu sih. Nah untuk Catherine jawabannya seperti itu. Kalau mau swap ada ke Minty. Kemudian sebentar. Ini banyak pertanyaan, bingung nih milihnya. Udah dijawab juga sebagian sama Bro Kalibur. Thank you Bro Kalibur. Nih, ada pertanyaan dari Dominikus. Kalau kita mau kasih likuiditas di MintSwap, apakah udah telat sekarang? Terus apa keuntungannya dari kita farming di DEX-nya MintSwap? Oke, jadi kalau misalkan sekarang sih menurut gua mungkin agak, karena udah mulai dari beberapa hari yang lalu ya, gue lupa tanggal mulainya berapa tadi, tanggal 15 ya kalau nggak salah. Nah, Tanggal 15. Sorry, tanggal 14 udah bisa 14. masukin liquidity. Nah, kalau misalkan menurut gue sih sampai tanggal 20 ya tadi ya, gue agak 21 lupa. sampai 21. 21 kan. Sebenarnya yang pasti sih kalau untuk yang boost APR kan kalau memang dari time frame segitu mungkin bisa tergolong telat. Tapi kalau dengan APR 161%, jika kita ngomong aja nggak usah ngomong yang ada /min, kita ngomong yang ada /UMT aja. 120% itu lebih banyak 50% secara APR dibandingkan yang ada di SundaeSwap. Nah, terus kalau misalkan ditanya apa sih keuntungannya? Keuntungannya teman-teman bisa lihat sendiri. Waktu itu gue masukin sekitar di tanggal 15 atau 16, gue agak lupa. Nah, kita bisa earning token Mint ini gitu loh. Jadi keuntungannya kita dapat insentif ini Mint gitu. Oke. Thank you. Oh, sama ini ada pertanyaan lagi. Ini tadi ada tombol harvest. Mungkin bisa dijelasin. Harvest itu apa sih? Dari hasil yield farming. Kalau untuk bedanya, harvest ya silakan. Sorry, gimana Bro Anes? Satu pertanyaannya, tombol harvest ini gunanya buat apa? Kemudian misalkan udah ada mint earn kan tadi, mint token yang kita dapat dari hasil yield farming. Ini cara harvestnya seperti apa? Kedua bedanya, ini di lock atau enggak? Nah, kalau kebetulan yang kita dapatkan nih mint-nya kan. Di sini mint ya. Jadi ini sih nggak di lock. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, nanti tinggal klik aja harvest. Jadi anggapan aja kayak ngambil reward-nya lah, seperti itu. Kalau misalkan contoh, ini kan tokennya, dia kan APR ya, seperti tadi gue udah mention di awal, dia nggak auto compounding. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa, gue sangat bullish sekali nih sama ada /min ini pairing-nya, terus lagian kebetulan ada boosted APR-nya lah. Ya udah gue ambil dulu min-nya. Misalkan gue klaim, nanti gue dapat nih di wallet gue 376. Nah, nanti ya udah tinggal kalau ada orang yang mau nambahkan LP-nya ya tinggal tambahin gitu loh. Jadi harvest ini ya cuma ngeklaim aja reward yang kita udah dapatkan selama periode tersebut. Gitu sih. Oke, ini thank you Bro Jordi. Ini pertanyaan dari Harwinda. Dia dapat errornya itu yang tadi waktu ngelakuin zap, errornya adalah not enough ADA leftover to include non-ADA assets in change address. Kalau untuk Zap sendiri, kebetulan gue belum pernah coba ya untuk Zap ya. Mungkin dari Bro Andreas atau Bro Dion ada yang udah sempat coba belum ya? Gue pernah sih dapat error message itu, gue kurangin dulu Zap-nya mungkin setengahnya coba. Kayaknya itu ada hubungannya sama UTXO-nya. UTXO-nya. Jadi kalau mungkin bisa dikurangin Bro Harwinda. Jadi adanya jangan semuanya, jangan dimaksin, tapi sisain kayak 10 ada, 20 ada. Betul. Soalnya kalau yang bukan non ada, kayak misalkan kita punya NFT atau kita punya native token, itu kita tetap perlu punya ada, biar native tokennya ini ntar bisa tetap ditransfer ke mana. Jadi
by default walletnya Cardano itu dia harus, misalkan gini, kita punya 100 ADA. Kita punya 20 ADA. Nah, kita punya tokennya banyak banget. Nah, itu nggak bisa kurang dari berapa ya, 12 ADA atau 15 ADA. Jadi per token tuh dia ada hitungannya. Besaran tokennya berapa, kemudian itu harus ada adanya di situ. Itu ada yang nggak bisa digeser-geser selama ada tokennya. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini ya, bingung juga ya jelasinnya. Kalau gue mikirnya IUTX itu kan kayak gitu kan, di dompet kita itu setiap kali token tuh harus ada kantong kreseknya sedikit gitu untuk ngumpulin satu masing. Nah, kantong kreseknya itu sebenarnya kayak kumpulan bucket-bucket kecil itu adalah IUTXO yang dalam berbentuk ADA. Jadi dia harus di-wrap kayak di-wrap ya bahasanya gitu. Harus ada temennya, ada ADA-nya supaya dia bisa berpindah-pindah gitu kan. Soalnya di Cardano blockchain itu IUTXO adalah kayak kalau kita melakukan transaksi yang bisa dikirim apa sih? Ada doang kan? Ada. Nah, sejauh ini kita nggak bisa ngirim cuma NFT aja. Setiap kali kita mau ngirim NFT, kita juga harus include-in ada. Kalau nggak salah 1,5 ada, setahu saya minimum. Tergantung besaran data di NFT-nya juga atau tokennya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih pertanyaan udah dijawab semua nih. Kecuali ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman. Kalau nggak kita coba masuk ke sesi 2 dulu. Oke, kita masuk ke sesi 2 dulu aja dari Bro Dion. Silakan share screen-nya Bro Dion. Kita tadi belum ngebahas bedanya si Min Swap, Sunday Swap sama Musli Swap. Terus kemudian cara yield farming, beda-beda yield farming itu apa? Mungkin bisa dijelasin oleh Bro Dion. Oke. Coba gua share dulu screen. Sama ya AMM sama book order tadi itu juga belum dijelasin di sesi 1. Oke. Tipe-tipe DEX. Yes, silakan. Oke, mungkin selamat malam teman-teman. Lanjut ya, nih mungkin sesinya karena udah banyak ke cover sama tadi bro yang lain-lain, jadi kita coba ngobrol lebih ini ya, lebih fluid mungkin sama bro Jordi atau bro Andreas kalau mau nyambung langsung aja. Tapi teman-teman mungkin gue coba sharing kalau ini di file lama lagi, saya buka chain itu Cardano, jadi kalau teman-teman ke chain terus nanti pilih Cardano, dia akan keluar DeFi, kategori DeFi udah apa aja yang on gitu ya. Di sini kita lihat bahwa MinSwap mulai menyalip gitu kan untuk dari segi TVL. Yang kemarin saya kayak baru share sama teman-teman juga. Tadinya si Sunday Swap itu 120 million, dia udah berkurang 7 hari terakhir 4%, sementara dari MinSwap dia udah naik 158%. Jadi secara liquidity, secara minat dalam kita ambil ini adalah MinSwap sedang kebanjiran liquidity, jadi modal lagi masuk semuanya ke exchanger ini gitu kan. Itu sih. Dan mungkin kalau teman-teman di sini lihat kategori untuk DEX gitu ya, yang kita tahu sekarang udah jalan, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling besar liquidity-nya itu ada di MinSwap, ada Sunday sama Musli. Nah ini beda-beda nih. Dulu sebelumnya di page di workshop sebelum pernah kita bahas soal perbedaan Musli Swap yang order book dan Sunday Swap yang AMM gitu ya, mirip dengan MinSwap. Mungkin kita lihat aja secara visual sedikit gitu ya, apa bedanya sih gitu ya. Saya coba bawa dulu ke Musli yang dulu pertama kali kita pernah jelasin, bahwa di Musli sebenarnya kalau teman-teman kesini selalu ada warningnya nih under heavy load, tapi intinya kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa token-token yang dia menjadi featured ini yang paling banyak volumenya, kalau nggak salah top mover juga, sama kayak di exchange lain diinfokan. Jadi contohnya misalnya di sini ada Min. Jadi kalau teman-teman buka di sini, selain ada informasi harganya, di sini ada modelnya order book. Order book itu seperti kita kalau di dunia jual beli saham ya, kayak di bursa gitu ya. Jadi kita harus beli apa yang orang sudah taruh untuk dijual gitu ya. Contohnya ada yang nawarin di sini untuk kita beli harganya 0.3399, dia punya stoknya 100, jadi total harga 33.9 gitu ya. Jadi kita bisa klik buy di sini semi manual gitu ya. Terus kita harus mau order berapa. Nah,
Bedanya kalau di order book seperti ini, dia karena dia punya tadi stoknya 100 min, kita nggak bisa, kita harus pas 100 atau kurang tuh bisa, cuman kadang-kadang nggak suka fail gitu ya. Jadi kita bisa ambil sebagian atau seluruhnya sekaligus, itu supaya transaksinya langsung bisa terjadi. Jadi kalau kita misalnya mau beli dari 100 itu, kita beli 10-nya gitu, kita tinggal submit, nanti dia akan ada kalkulasi ya untuk place order atau apa. Ini kayak semi manual lah. Jadi ada yang pasang harga, terus kita mau beli, nanti kalau yang belinya setuju dibeli sebagian atau gimana. Ini secara smart contract nanti dia akan tereksekusi gitu ya. Kecuali di orderan lain ada yang beli duluan gitu. Jadi nanti siapa duluan aja yang ordernya masuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara untuk di Sunday Swap atau di Min Swap, kita tahu ini adalah modelnya auto market maker. Jadi apapun yang mereka sediakan di liquidity pair itu, contohnya misalnya di sini ada Min, karena di sini liquidity-nya cukup tinggi, TVL ada 83 juta EDA, jadi kemungkinan besar untuk swap akan berhasil karena protokolnya akan menukar sendiri gitu ya. Apapun ada stok di keranjangnya dia itu masih bisa dijual belikan. Jadi tanpa harus mematchkan order book atau jualan yang tadi kalau di mana di Musli itu harus pas sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Tapi asiknya di Musli juga kadang kita bisa lihat ada selisih-selisih gitu kan. Selisihnya itu kadang kecil, kadang besar tergantung pairnya gitu ya. Contohnya misalnya kita lihat random aja, biasanya kalau harganya yang lagi turun ada selisih gitu ya. Jadi contohnya ini di token melt mungkin, nah kita bisa lihat kan bahwa yang dia ada selisih 0518, 0629. Berarti ini memang kalau ini kita belinya lebih mahal gitu ya. Jadi kalau kita jual ke sini kita rugi. Jadi ini sebenarnya ada juga orang main arbitrage itu kita tukar-tukar sama bandingin harga di min ini ya contohnya. Dia harganya 0555, terus waktu teman-teman pernah ada yang bilang bahwa ada yang lebih, kadang ada yang lebih murah terus mereka bertukar gitu ya. Contohnya. Ini 158. Jadi dijual, sorry. Jadi lebih mahal di sini. Jadi sebenarnya teman-teman bisa beli di Min Swap misalnya meltnya itu harganya 155 terus pasang di book order siapa tahu aja ada yang beli gitu kan di sini harga dengan 1629 contohnya kayak gitulah. Tapi kebetulan ini makanya nih, bedanya. Bro Dion, sorry ya. motong dulu. Ini sekalian ngebahas arbitrage. Ada pertanyaan nih dari Ineke. Saya lihat biasanya harga Min atau LQ Liquid Finance Token tuh suka beda-beda antara Sunday Swap, Musli atau Min Swap. Biasanya bisa arbitrage nggak ya dengan jual beli? Nah mungkin bisa dijelasin arbitrage itu apa ke teman-teman yang masih baru, kemudian ngelihatnya dari mana? Menarik mungkin itu. Thank you. Iya, arbitrage di-share juga kemarin di Telegram itu sempat ngobrol-ngobrol teman-teman. Memang di setiap exchange itu memang sering terjadi selisih gitu ya, selisih perbedaan. Jadi nggak cuma di Cardano atau di DEX aja, di centralized exchange itu kadang ada selisihnya. Bahkan sampai ada yang bikin untuk arbitrage bot untuk saling bertukar gitu ya, asalkan fee-nya. Tapi ya intinya adalah teman-teman harus ngerti bahwa di 3 protokol ini mereka terpengaruh harga tergantung liquidity-nya kalau AMM gitu kan. Kalau benerin kalau saya salah, jadi tergantung lagi berapa harganya, sementara di order book itu harganya tergantung dengan siapa yang pasang order di sini, gitu ya. Mungkin strateginya adalah seperti itu, tapi ini memang nggak gampang gitu ya, dan ini harus rajin. Contohnya, biasanya kalau sedang ada pergerakan yang cukup besar di tempat yang order book seperti di mana, di Musli Swap. Contohnya ada pergerakan cukup tinggi, misalnya di CDX naiknya 37% gitu ya, atau di top movernya gitu ya, kita lihat. Nah, itu biasanya di tempat AMM akan ada selisih gitu, kurang lebih. Tapi ini nggak selalu berhasil, tapi memang seperti itu. Tapi yang teman harus pikirin, waktu kita swap, itu kan ada fee yang keluar untuk nemenin si token itu, sekitar 2 ada, atau ada yang sampai 4 ada kalau di Musli gitu kan. Jadi harus dilihat dulu apakah fee transaction itu menutupi biaya arbitrage-nya itu. Maksudnya biaya arbitrage itu menutupi selisih harganya itu kalau dijual di protokol lain. Gitu. Oke, mungkin tips dari saya, selalu cek
queue-nya itu. Kalau di SundaeSwap dia ada queue-nya berapa, kalau di sini di MinSwap juga ada Ya. tuh di sebelah kanan queue-nya. Kalau queue-nya terlalu panjang dan load chain-nya lagi tinggi di atas 90%, itu hati-hati karena kalian yang di SundaeSwap dulu pernah kayak saya coba swap dari ADA ke Min, itu butuh waktu Iya deh. 1 hari. Sedangkan harga udah berubah nih. Kita Iya, kan mau iya. ngincar keuntungan dari selisih kan. Beli murah di SundaeSwap, saya mau jual mahal di MusliSwap. Atau begitu pula sebaliknya. Nah, begitu saya udah dapat tokennya, ternyata harganya udah turun di satunya. Makanya harus hati-hati. Kayak kalau queue-nya lagi tinggi, mesti dilihat. Sama kalau blok chain-nya lagi, load-nya lagi Iya tinggi lagi juga hati-hati. nih kan. Nih blockchain in heavy load gitu Terlalu kan. heavy load sih sekarang. Ya. Saya biasanya ngecek di sini aja nih. Nih itu 86 di dashboard. Ini ada sekalian juga ngeliatin ke teman-teman bahwa ini yang saya lagi perhatiin juga kemarin di-share bahwa total AD stake yang biasa kita tahu di staking di pool PM itu kan selalu di atas 70%. Akhir-akhir ini mulai turun, tapi ini kan periodenya mungkin kita ini huruf saya kok kecil banget. Tunggu ya, coba ini super kecil tapi bisa kelihatan dari 1 Januari contohnya. Jadi kalau kita lihat dari 1 Januari sampai Maret 2020, jumlah ada stake yang di wallet itu menurun dari sekitar 70 sekarang ke 68. Jadi kemungkinannya ada beberapa nih. Antara dia pindah sekarang ke TVL, dia jadi dari wallet delegated wallet pindah ke menjadi masuk ke TVL di DeFi, tentunya ke Sunday atau dan lain-lain. Karena kita lihat di sini kan baru melonjak sekitar Januari setelah Sunday launching, terus ada MinSwap launching, jadi ini naik kan, tapi total stake-nya turun. Yang kita pengen adalah ini korelasinya positif dengan ini, bukan artinya orang total ADA stake-nya itu dijual menjadi token lain atau balik ke centralized exchange untuk di stake di sana atau untuk dijual dengan yang lain. Jadi artinya ini growing gitu kan. Kalau ini DeFi selama ini masih naik, ini turun nggak jadi masalah asalkan ininya naik. Kalau menurut saya itu salah satu yang menarik ya kita ngelihat. Dan ini kalau teman-teman udah merhatiin sejak tahun lalu dengan chain-chain baru yang launching DeFi, memang korelasinya kurang lebih seperti ini. Jadi jumlah stake yang di stake itu turun, tapi DeFi-nya dia total value lock-nya naik. Itu terjadi sama di BSC, terjadi sama di Avalanche, terjadi juga sama di contohnya di Harmony One dan lain-lain. Itu begitu begitu DeFi-nya launch, staking-nya turun, tapi DeFi-nya naik. Artinya kita bisa pantau juga tadi di TVL ini. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin itu ya. Kalau perbedaan ini ya. Jadi perbedaan kurang lebih itu dari segi tadi udah dijelasin sama Bro Andreas juga bahwa dari segi arbitrage juga kemungkinan ada kesempatan. Tapi untuk di fungsi swap dan lain-lain sebenarnya sih menurut saya swap itu ya sama-sama aja gitu ya. Jadi fungsi swap sama, sepertinya fee-nya juga nggak terlalu beda jauh. 0,5% bedanya. Iya, lumayan sih. Jadi contoh kita cek ya nih ADA kita misalnya mau SundaeSwap 2,5%, di MinSwap 2%. Saya nggak tahu di MusliSwap berapa sekarang. ini coba kita lihat, kita mau misalnya ke sini. Persen sih. ADA ya, dalam bentuk ADA kalau nggak salah. Iya. Ya, dia kan yang fee-nya kan tergantung pool-nya juga ya. Saya sebenarnya ada liquidity power. Ini ya nggak terlalu besar. Sorry, Scooper fee-nya 2,5 ADA. Kalau di MinSwap itu 2 ADA. Nah, ini penting nih. Ya betul. Dia di min itu dia lebih ke ini ya, ke 2 ADA kalau nggak salah. Iya. Ya, ini dia. Batcher fee-nya, yes. Batcher fee adalah scooper fee kalau bahasanya di SundaeSwap ya. Satu scoop es krim. Beda setengah ADA lumayan. Tapi kalau tergantung seperti apa. Kalau sekarang sih all eyes ke MinSwap karena memang ini community DEX ya harusnya. Tapi ya kita harus tetap perhatiin seperti apa utilitasnya karena yang kalau teman-teman tahu di chain lain juga banyak community DEX gitu ya. Pada di satu poin kadang-kadang ada yang berhasil ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa cari sendiri informasi di sini banyak ya mengenai chain-chain itu. Jadi kita lihat siapa penguasanya sekarang, siapa yang naik gitu ya.
Contohnya sekarang Terra Luna lagi naik, gitu segala macam. Ini banyak protokol-protokol yang dibangun sama community-nya atau sama protokolnya sendiri, ada yang berhasil, ada enggak. Memang ini kan sebagian dari banyak eksperimen ya. Jadi ya kalau mau nggak mau ya kita harus belajar lah, kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya yang kita mau bahas dari Yield farming-nya, bro. Tadi Oke. belum detail. Yield farming Cara intinya cara yield farming intinya gimana? ya intinya sih yield farming itu menarik selama jadi teman-teman juga harus ngerti, tadi Bro Yori pernah ngejelasin soal impermanent loss gitu ya. Jadi kalau saya dulu belajarnya dari kesalahan waktu di BSC di PancakeSwap, itu saya suka buka farming atau buka stake pool yang saya nggak ngerti token temennya itu apa. Contohnya kan kita tahu ADA, oke lah, ADA adalah hard asset gitu ya. Hard asset itu artinya dia ada cap-nya gitu kan. Jadi deflationary, jadi artinya tahun demi tahun harusnya supply-nya berkurang, harga tinggi karena supply-nya naik, karena demand-nya naik tapi supply-nya terbatas. Itu kan ilmu biasa. Nah, teman-teman juga harus ngerti bahwa untuk buka farming ini, karena ini masih promo, dalam area promo, mungkin semuanya terlihat akan menguntungkan karena cuma ngeliat APR yang tinggi. Tapi kalau saya harus perhatian juga bahwa teman farmingnya itu sebenarnya tokennya ini inflationary apa enggak? Apakah dia unlimited, kan? Atau seperti apa? Apakah dia sama seperti ADA, bahwa dia ada hard cap-nya, bahwa dia ada batasnya. Nah, itu adalah farming-farming yang perlu kita mungkin cermati lebih lanjut seperti apa tuh, karena resikonya juga di kita, karena impermanent loss-nya akan lebih tinggi kalau dia tidak terbatas gitu ya jumlahnya. Nah, mungkin yang paling gampang teman-teman harus memang coba dengan jumlah yang kecil. Kalau saya biasanya langsung ke tab farm aja. Kalau di main swap kita coba langsung stake gitu kan. Kan di sini dibilang, oh kamu nggak punya LP token. Jadi LP token mungkin tadi teman-teman udah ceritain. Kalau saya nganggapnya adalah, kalau tadi Bro Andre kalau nggak salah di chat dia bilang ini kayak saham kepemilikan gitu ya. Jadi yang kalau saya juga anggapnya ini kayak kwitansi gitu ya. Jadi kayak kita mau ada money changer gitu ya di suatu mall, kita bilang sama yang punya, Pak, Bu, saya mau ikut dong sumbang rupiah sama dolar di sini, nanti kita bagi hasil ya. Terus dia bilang, oke, bagi hasilnya adalah seperti ini tuh smart contract-nya kan, kita dibagi berapa persen segala macam, kalau ada keuntungan, oke, ini tanda terimanya, saya kasih $100 rupiah sama $1.400.000 gitu kan, $100. Terus dia kasih LP token gitu kan. Jadi LP token itu adalah ketika kita bilang, oke, saya mau tambah liquidity deh gitu kan. Saya tambah di liquidity contoh 10 EDA gitu kan. Tapi karena saya tidak punya min-nya gitu. Ya tadi fitur ZAP ini yang paling enak kan. Oke, jadi saya bilang, oke, kalau gitu karena tadi 10 EDA artinya setengahnya kan harus disupply dalam min. Jadi dengan value yang sama ini sebenarnya dapatnya setengahnya gitu kan. Jadi kalau saya mau ini, kita pilih habis itu untuk farming, teman-teman lagi mau apa gitu ya. Contohnya, oke deh, saya lihat yang lagi oke harganya misalnya si Dana gitu ya. Jadi dengan 10 EDA, kita akan dapat sejumlah ini untuk ininya. Jadi kita tinggal zap aja. Oke, nah ini nih, yang tadi bro, ini kayaknya ada. Nanti langsung teman bisa zap, oke, nggak bisa juga. Coba kita ke farm yang biasa. Coba 5. Ini kalau hands on, takut banyak error memang. Input for native asset. Kayaknya EDA saya kurang deh nih untuk cuma Ya, 13 EDA-nya ya. soalnya itu udah ada NFT-nya pasti di dalam situ, dan Iya tinggal nih. 13 dan kena VV macam-macam. Iya, berarti ini kurang kayaknya. Kalau 1 nggak tahu bisa nggak ya? Coba ya. Tapi kayaknya nggak ini deh. Saya cuma pengen tahu sampai dia keluar ini aja confirm. Nah, bisa kan artinya. Jadi ini tinggal di sign aja. Nanti kalau teman-teman udah sign, nanti dia akan keluar LP gitu kan. Nanti kalau saya ini takutnya lama nanti untuk ini tesnya. Nanti waktu di farm kita tinggal stake gitu. Nanti kita tinggal stake, kita tinggal klik ini 100% atau berapapun yang teman pengen nanti jadi. Nah, bedanya sekarang kalau kita coba ke Sunday kan. Sunday sebenarnya sama kurang lebih. Kalau saya di Sunday biasanya saya nggak tahu sih yang wallet ini ada liquidity nggak? Kayaknya udah dikeluarin. Karena seperti teman mungkin dulu di workshop kita sebelumnya Sunday itu yang pertama kita coba liquidity farm, di sini
di home ini saya biasa cari pair-nya di sini, terus kita klik more gitu kan, atau bisa di sini, tapi paling gampang ini. Terus kita provide liquidity kan. Sebenarnya sama caranya. Kalau dia nggak ada fungsi ZEP, jadi kita harus punya dua tokennya gitu kan. Di sini saya nggak punya Sunday, tapi saya punya ADA. Jadi contohnya misalnya saya punya setengahnya satu ADA gitu. Artinya saya harus punya 2,58 Sunday. Nah ini kan nggak ada nih, dia bilang kurang kan. Disinilah kita harus lakuin ini manual karena nggak ada fungsi ZEP seperti yang ada di MinSwap, gitu kan. Jadi kita harus swap dulu, kita harus punya temennya gitu ya. Kita bilangnya itu temennya. Jadi saya harus ADA saya harus dirubah ke Sunday. Atau kalau nggak mau ngetik begini, sama juga kita ke home, di sini bisa kita swap, ya kan? Jadi ini tukar bahwa kita yang mau kita tukar ADA-nya, kita akan ditukar dengan 2,5 gitu ya. Ini karena balance saya kekecilan kayaknya nggak cukup juga nih. Karena ada swap summary-nya totalnya lebih dari yang di wallet saya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nanti begitu kita ada Sunday, kita tinggal provide liquidity, nanti tinggal di farming juga. Nanti di sini ada button baru keluarnya kita mau farming. Di sini saat ini 72,07%. Oke. Nah, bedanya ya kan, cuman di Sunday itu ada policy-nya. Jadi setiap exchange itu punya policy. Kalau di MinSwap kita langsung bisa harvest kan. Begitu kita stake langsung keluar nih, kita bisa harvest kapan aja. Nah, bedanya kalau di Sunday itu dia semi lock saya bilangnya. Ini yang cukup bikin mungkin makanya banyak orang tertarik lebih ke MinSwap karena di Sunday itu dia perlu 30 hari untuk kita harvest. Jadi kita cuma dikasih bayangan lah, kayak raport bayangan. Oh, udah dikasih ini kurang lebih yang bisa kamu farming nanti ini, tapi baru bisa di farm setelah 30 hari. Tapi kita bisa unstake, maksudnya kita bisa tarik itu tanpa harus tidak di lock ya. Cuman kita nggak akan dapat hasil harvestnya. Itu sih jadinya yang sekarang plus minusnya seperti itu kalau dari pantauannya. Kalau nggak tahu Bro Jordi ada masukan atau Bro Andreas? Ya udah bener itu tadi. Kalau di Sunday bedanya untuk bisa harvest di lock 1 bulan, jadi baru bisa harvest setelah 1 bulan. Tapi tadi kalau mengambil LP tokennya lagi itu ya angus aja yang lagi kita harvest. Kalau di Sunday enggak, dia setiap hari atau setiap berapa jam ya dia. Saya kemarin lihat kayak beda berapa menit kayak nambah gitu deh. Saya betul. Ini jadi kalau saya lihat teman-teman mungkin yang pernah pakai, karena saya dulu saya waktu itu belajarnya itu kan di PancakeSwap-nya biasa. Jadi memang harus pada umumnya market begitu. Jadi kita taruh ini dia farmingnya jalan terus, malah setiap beberapa detik dia keluar gitu. Karena selama liquidity-nya tinggi dan orang ada yang exchange, jadi kan logikanya selama ada orang nge-swap itu perhitungan di protokol udah keluar kan bagi hasilnya gitu lah. Jadi dia bisa langsung calculate aja gitu otomatis. Ya betul. Oke, Bro Dion, ini saya cut dulu ya. Ini kita langsung masuk Q&A aja. Pertanyaan udah banyak. Soalnya nanti ada juga pengumuman untuk 2 pemenang pertanyaan terbaik. Sorry. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Dani. Kalau mau cari info mengenai project-project baru yang akan di-list di DEX, lewat apa ya? Misalkan ada project dia punya token. Kira-kira bisa dapat info project ini masuk ke DEX itu lewat apa ya? Mungkin Cardano Cube? Ya, Cardano Cube bisa banyak sebenarnya ini. Karena kenapa Cardano Cube dulu saya nyari-nyari kan banyaknya ini kan pakai formatnya JPEG gitu ya. Jadi kayaknya ngupdate-nya agak lama. Kalau mereka pakainya formatnya langsung interaktif, jadi apapun ini lebih cepat. Di sini contohnya DEX gitu ya. Ini ada listnya. Dan kalau diklik itu akan keluar langsung detailnya. Maksudnya contohnya, oh ini apa sih? Kayaknya ada yang baru nih, Matrix Swap atau apa, Wing Riders yang sekarang lagi banyak orang ngomongin gitu kan. Wing Riders. Nah, ini ada penjelasan singkatnya apa itu Wing Riders, bla bla bla. Sekarang lagi testnet. Nah, teman-teman kalau memang penasaran sama sesuatu, saran saya sih sebenarnya coba aja testnetnya gitu kan, feel-nya gimana gitu ya. Karena memang susah baca white paper, baca apa itu susah kalau kita nggak ada testnet. Saya itu paling senang kalau ada testnet karena kita bisa coba-coba tanpa resiko gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa ini langsung cek websitenya segala macam atau join ikut testnetnya, coba aja kan itu free. Kurang lebih seperti itu. Thank you Bro Dion. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu Cardano Ecosystem selain
cek di Cardano Cube, juga join aja workshop kita. Kita setiap minggu ketiga setiap bulan itu ada update. Jadi kita juga ngasih update kalaupun ada DEX baru atau project baru. Jadi join aja workshop kita tiap bulannya. Sama kedua, bisa join Telegram sama Discord komunitas Cardano Indonesia. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share link ke Telegram kita sama Discord. Jadi biar teman-teman bisa join yang belum join. Thank you. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dulu. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bro Dion. Yep. Misal, ini dari Rudy, dia mau nanya, kalau misalkan amount liquidity sudah lebih kecil daripada Minty yang kita staking, apakah masih bisa di-swap lagi ke ADA? Jadi misalkan kayak ada pool nih, ternyata poolnya tuh banyak orang yang narik. Apakah saya masih dia bisa swap lagi ke ADA LP tokennya? Atau Minty-nya, sorry, ini salah. Bukan LP token, tapi poolnya udah kecil, udah gitu dia mau tuker nih, min-nya ke ADA, cuman nge-swap min ke ADA. Oh, oke. Jadi LP tokennya harus di unstake dulu yang pasti, karena dia kan terkunci di smart contract kan, maksudnya dia lagi di submit, harus dia unstake dulu, terus harus withdraw LP karena yang kita pegang kan kwitansinya dalam tanda kutip kan. Jadi nggak tokennya ada di somewhere di sana gitu, di smart contract-nya. Jadi memang itulah kalau saya sih bikin ketertiban gitu ya. Saya bikin seminggu sekali saya cek, minimal itu seminggu sekali saya cek apakah poolnya itu masih dalam tanda kutip sehat apa enggak, sama kayak saya bilang kan digital farming ini kan, jadi kayak ngurusin tanaman beneran gitu, makanya mereka bilangnya farming, itu sehat apa enggak. Ada yang rajin, dulu saya sempat awal-awal itu pernah bahkan setiap hari saya ngelihat mereka seperti apa. Kalau yang baru-baru saya ngelihat ini sehat apa enggak gitu contohnya. Jadi lihat poolnya. Jadi kita juga harus care gitu ya sama poolnya. Jadi kita gampang, kita lihat aja di sini kan. Oh ini TVL-nya masih tinggi gitu kan. Harusnya kalau datanya enak sih mereka punya grafisnya. Kalau di chain lain biasanya mereka ada infografisnya, jadi kelihatan hari per hari itu volumenya seperti atas. Itu enak ngelihatnya, iya historicalnya. Oke, jadi intinya jawaban buat si Bro Rudy, masih bisa di-swap nggak ada? Bisa, kan ini kan automated market maker AMM. Nah itu kan ada curve yang tadi sudah saya share juga di chat. Jadi tetap kapanpun tetap bisa ditukar sih, selama poolnya itu ada, meskipun sisanya tinggal dikit. Iya. Cuman ya itu, hati-hati makanya. Hati-hati sama pool, hati-hati sama pool yang TVL-nya rendah. Contoh ini ada di bawah nih red gitu kan, cuma 22. Jadi teman-teman ingat juga bahwa semua orang bisa buka pool. Ini open ya kan. Ada pizza lah, ini siapa nih gitu kan. Kita juga bisa bikin gitu. Ada yang bikin token, terus kita bikin pool di sini, masukin berapa nilainya, orang bisa ke situ gitu. Jadi harus research lah intinya gitu. Begitu ada pool yang di bawah-bawah ini seperti apa gitu kan. Tapi kalau yang untuk farming, setahu saya tidak semuanya bisa di farming gitu. Jadi ada yang enggak, ada yang iya. Ini lucu nih. Hosky akhirnya bisa menghasilkan duit. Iya, Hosky akhirnya bisa. Ini nggak bisa, ini nggak boleh nih. Saya ada di wall saya. Oke deh, goals. Jadi lucu, jadi menghasilkan, maksudnya menghasilkan min, kan? Jadi lucu nih Hosky project ini. Support dia sama MainSwap. Iya, tapi jadinya lucu. Jadi dia bisa menghasilkan Padahal dia harusnya stable coin, harganya 0 ada. Harus gerak full. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang menarik dari Divan. Apakah kalau saya hanya punya LP dan LP tokennya tidak saya farming, apakah itu menguntungkan? Enggak ya. Maksudnya nggak farming, nggak di staking ya? Ya, intinya dia jadi bandar, dia provide nih liquidity. Kan dapat tuh setiap kali orang transaksi kan ada tuh tadi fee-nya berapa sih? Tergantung 0,3% atau paling tinggi 1% ya kalau di Sunday. Kalau di MinSwap saya belum coba swapnya berapa. Ya untungnya hanya dari situ, tapi nggak dapat dari farming. Kemarin saya pernah bikin posisi seperti itu di Sunday, waktu lagi nyoba kalau nggak salah Melt atau WMT ya gitu. Itu saya pikir-pikir, oh iya ya, waktu di launch Sunday nggak nyediain yang bisa di farming gitu kan. Betul. Terus akhirnya kan nih contohnya di Sunday cuma ada 4 kan, cuma ada Sunday, LQ, WMT sama Cards. Betul. Yang ini. Kemarin saya kira Melt bakal keluar kalau nggak Pavia deh. Nah, inilah kenapa
sekarang lebih ramai di sini kan yang bisa di farming kan. Artinya ini tergantung protokol. Jadi teman-teman harus ingat juga bahwa yang di farming itu adalah tergantung kerjasama si yang punya protokol sama project itu gitu. Jadi project itu adalah project Melt, dan di sini lebih banyak gitu opsi-opsinya. Jadi artinya ini contohnya ada aja ada nih. Ini kan banyak yang baru kan. Yang amazing ya ini Oski lah. Oke. Thanks Bro Dion. Ini ada pertanyaan lagi dari Divan. Indikator pool yang sehat itu apa? Liquidity pool yang sehat. Kita bisa ngeliat dari beberapa parameter apa saja. Pool yang sehat yang banyak transaksi ya, artinya yang dipakai gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ya mungkin teman-teman mungkin Bro Len juga ada lihat kalau paling gampang itu adalah volumenya satu. Berarti ini terpakai kan. Volume itu artinya dia aktif ya kan. Di sini kan juga biasanya ini ada volume kan. Contoh kita lihat di Sunday LQ volumenya per 24 jam adalah 72.713 gitu ya. Di sini berapakah dia? Volumenya 240, berarti 4 kali ya kan. Berarti di min swap transaksi AEDA LQ itu volumenya 4 kali lipat lebih besar daripada di Sunday. Artinya kalau teman-teman punya pilihan untuk buka farming di Sunday atau min swap, kalau pasti lebih memilih yang volumenya tinggi, kurang lebih di luar TVL ya. Tapi TVL itu kan dia tergantung seberapa besar. Nah kalau kita lihat TVL-nya 13 juta di min swap sama 13 juta, tapi volumenya lebih banyak, artinya lebih banyak orang bertransaksi sini. Jadi kayak kita milih exchange itu toko, kita mau supply ke toko yang lebih ramai lah. Di luar tapi harus cek juga ini keamanannya gimana gitu kan. Kita tanya dong. Makanya ada hasil audit, ada hasil ini segala macam. Tapi di luar itu ketika kita udah pilihannya cuma tinggal milih ini dan ini, saya biasanya ngelihat volume. Oke, mungkin Bro Jordi ada tambahan? Kira-kira parameter yang oke, indikator pool yang sehat seperti apa? Kurang lebih seperti sama yang tadi Bro Dion barusan sampaikan sih. Kalau secara pribadi, gue ngeliatnya dari TVL sih. Karena anggapannya orang berani nge-lock uang di sana, artinya kan memang trust-nya itu. Karena kalau kita main di kripto pun, trust itu juga cukup penting gitu. Mau sebagus apapun di janjiinnya, nah kita harus ngomong sama statistik sih. Paling gitu sih. Oke. Oh, nih ngomong-ngomong lagi, ada pertanyaan menarik juga. Nah, kan tadi kita ngeliat dari TVL. TVL adalah berapa banyak ada yang ditaruh di suatu pool ya, Bro. Dion sama Bro Jordi. Kenapa kalau yang di pool, yang TVL-nya lebih kecil, itu kalau orang sekali swap, langsung harga berubah harganya cepat banget. Mungkin bisa jelasin untuk kurvanya si IMM. Logikanya sih sebenarnya gampang ya. Jadi contohnya kalau teman-teman suka exchange juga di centralized exchange, kalau yang biasanya koin-koin token-token micin itu kan juga dia naik turunnya sangat cepat karena liquidity-nya rendah. Jadi artinya kalau teman-teman di sini kita lihat cari yang liquidity paling rendah contohnya ya. Ada namanya ada. Oke lah contohnya Piggy nih teman punyanya tim Indonesia kan. Jadi misalnya ini kan liquidity cuma 816 EDA. Jadi kalau teman-teman nge-swap setengahnya nih 400 EDA ini pasti langsung drop jauh nih, gitu kan nilainya. Karena dia kan menghitung harga ini kan dari jumlah liquidity yang ada. Jadi kalau kita swap separuhnya dia akan impact-nya akan besar gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Okay. Jadi ya mudah-mudahan jelas sih, make sense kan ya. Ya, menarik banget tuh. Piggy tadi ada yang Q1. Iya nih siapa nih? Oke. Kayaknya masih ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Tinggal 15 menit sisa. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk teman-teman yang punya banyak pertanyaan dan masih baru juga, silahkan join ke komunitas kita, komunitas Cardano Indonesia. Bisa join di Telegram, Discord, ikutin workshop kita. Setiap 2 minggu sekali ada workshop dari Cardano Indonesia. Tadi udah di-share belum ya sama Bro Andre Cahyadi? Link ke Telegram. Mungkin boleh nambahin tuh Bro Andreas, apa maksudnya ini kan pembahasan kita mungkin agak sedikit kompleks ya. Kan di week pertama itu biasa dari Bro Andreas sama Bro Andi itu ada sharing-sharing juga yang mungkin lebih entry lah dibandingkan sharing kita ini. Boleh. Jadi di setiap minggu pertama tiap bulan itu kita pembahasannya nggak lebih ke arah DEX atau Cardano ekosistem, tapi kita lebih ke arah pengenalan. Nah ini Bro Dion udah bukain Meetup Cardano Blockchain Jakarta.
Itu kita bisa ngeliat upcoming events-nya apa aja, atau events yang udah lewat apa. Kita kan upload juga workshop-workshop yang sebelumnya, lagi diedit oleh Bro Dion. Nah, itu yang sebelumnya kita ada event Introduction to Blockchain, jadi pengenalan mengenai blockchain. Kalau mau dilihat di pas event itu di kiri ada, di bawahnya upcoming. Kita juga ngejelasin blockchain itu apa. Kita panggil Bro, di sini kayaknya ada orangnya tadi, Bro Andi Andri Sibu ya. Kita ngejelasin blockchain itu apa dari basic, terus Cardano itu apa, cara staking, bikin wallet. Nah, itu di minggu pertama. Terus kalau di minggu ketiga kita biasanya diskusi mengenai ekosistem Cardano. Update sebulan terakhir itu apa aja. Yang biasa dibawakan oleh Bro Dion dan Bro Jordi. Jadi ya join aja, cek event-event kita, terus join Telegram. Itu linknya udah ada tuh, ditaruh Bro Andre Cahyadi, ada link tree. Itu di link tree-nya ada Discord, Telegram, dibuka aja. Oh ya, thank you. Boleh dibukain yang Cardano Indonesia. Nggak pakai underscore, langsung aja. Yes. Jadi buat kawan-kawan silakan, kita ada forum juga, forum Cardano Forum yang resmi dari Cardano Foundation, ada bahasa Indonesianya. Saya biasanya di situ sama teman-teman di sini, Discord, Telegram, ada Twitter juga, Instagram. Ini timnya Bro Jordi yang ngurusin Instagramnya. Kemudian kalau melihat dokumentasi team meeting yang core timnya ada di GitHub, terus kita YouTube-nya lagi masih kosong, lagi diedit dulu. Kita berbuat budget buat ngedit, terus ya kita upload. Terus ada Eastern Town Hall juga. Eastern Town Hall lebih ngebahas mengenai tata kelola atau governance di Cardano. Jadi yang mau tertarik untuk jadi majuin proposal, dapat funding, bisa join aja Telegramnya. Orangnya sama-sama aja kita juga sih. Ada Bro Yan di sini kalau nggak salah. Dia yang ngurusin juga sama Bro Andre Cahyadi. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari Muhammad. Ya. Ditambahin aja jadi Bro. Jadi workshop ini sekarang kita kan dapat funding dari di Fund 7 gitu ya. Jadi workshop seperti ini itu sebenarnya didanai oleh Katalis atau oleh protokol Cardano. Simpelnya seperti itu. Yes, awalnya kita volunteer, terus kita ngajuin proposal, kita dapat funding. Jadi sekarang yang makanya ada door prize, terus orangnya lebih banyak, terus kita juga bayar editor buat ngedit macam-macam. Jadi ya kalau teman-teman pingin bikin project di Cardano, bisa masukin funding. Join aja Discord kita, ntar kita bantu di situ. Thank you. Ini ada pertanyaan dulu. Buat Bro Dion, ada efek negatifkah apabila satu DEX TVL-nya jauh lebih tinggi dibanding DEX lain di Cardano? Iya, yang terjadi kemarin mungkin teman-teman tahu di chain lain ya, contohnya di Phantom gitu ya, itu ketika ada satu penggawanya gitu ya, memutuskan untuk retire gitu, seluruh protokolnya memang turun, tapi bisa bayangin sekarang kan kita lihat nih dominance-nya 45%. Menurut saya masih cukup aman, tapi kalau udah dia terlalu dominasi di atas 50%, memang kita tahu pasar sempurna itu tidak bisa monopoli. Jadi supaya contohnya harga pool atau token itu bisa lebih stabil. Jadi idealnya adalah ada 1, 2, 3 yang cukup stabil gitu ya. Jadi kalau kita lihat di yang paling besar, mother of all DeFi gitu ya, di Ethereum, itu dia, ini berarti kita ke sini. Contohnya kita buka Ethereum di Ethereum sendiri, karena mereka sudah punya banyak ini ya. Tapi kita lihat bahwa dominance yang terbesar curve itu hanya 13% market share-nya. Jadi ini artinya kalau dari sisi market share dia cukup fair karena tidak ada yang terlalu dominan mengatur liquidity di satu pihak gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu lebih stabil lah kurang lebih. Oke, thank you Bro Dion. Kurang lebih begitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Rudy. Batasannya nge-lock TVL itu berapa besar ya? Misalnya satu founder mau lock cukup besar supaya bisa menarik atraksi dari calon user-user yang lain untuk taruh di pool tersebut. Jadi bisa bias perception. Iya. Gue agak kurang ngerti, ini mungkin Bro Dion bisa jawab? Iya, maksudnya ini kan, jadi contohnya nih, mungkin contohnya paling gampang misalnya nih, Min ini kan besar sekali TVL 83 juta kan, tapi mungkin aja waktu dulu untuk attract TVL-nya kelihatan tinggi, bisa aja nih founder-foundernya Min dulu yang punya free token Min, dia mungkin berapa persen kita nggak tahu kan. Tapi sepertinya di white paper-nya ada bahwa yang dialog itu misalnya bisa aja dia ini 80 juta adalah tokennya dia gitu. We never know kan.
kita nggak ada apakah dijelaskan. Setahu saya ada di white paper atau dia open ya. Tapi kalau untuk yang token-token lain, contohnya yang kita nggak terlalu tahu gitu ya, contohnya ada Flick lah, ada siapa gitu, nah kita nggak pernah tahu nih, siapa tahu si 30.000 ini sebenarnya, atau si Flick ini 68.000 nih satu orang nih, bisa aja kan? Bisa. Nah, itu yang sebenarnya ada di situ, jadi kita juga harus gali lebih dalam, apakah ini hanya untuk membuat ini menjadi menarik gitu ya, tapi menurut saya 68.000 EDA itu memang ini bisa didominasi oleh satu entitas satu orang gitu ya. Itu mungkin ya. Oke, thank you Bro Dion. Nah ini tinggal sisa 10 menit. Ini ada pertanyaan dari Dominikus, menarik juga untuk Bro Yan sama untuk kita. Memungkinkan tidak komunitas Cardano Indonesia dibuat per provinsi untuk koordinasi? Nah rencananya memang seperti itu. Kita mau bikin di Surabaya, ada Bro Kaliburn, terus di Bali maupun di mana-mana. Tapi sekarang nanti kita akan coba koordinasiin. Masalahnya butuh orang yang untuk aktif di masing-masing provinsi. Dan kita akan bikinin channel di Discord komunitas Cardano Indonesia untuk masing-masing provinsi juga. Tapi itu masih planning ke depannya. Pertama kita masih mau ngajarin dulu, ngasih edukasi lewat online karena kita COVID juga kan. Nah ini bisa nge-reach out lebih banyak teman-teman juga di luar, di seluruh Indonesia. Jadi ntar kalau ada yang tertarik untuk bikin hub di kotanya masing-masing, bisa minta budget juga nih ke IDSKL. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir juga, ya memang harusnya sih begitu gitu ya. Kalau tadi saya kebetulan baru ngobrol Jordi sama Bro Kaliburn offline gitu ya. Contohnya di satu kota benar bisa banget, apalagi area gitu ya. Area itu maksudnya kayak Jawa Tengah atau Sumatera Selatan atau siapapun bisa aja, dan sebenarnya untuk nge-start itu semua bisa minta di kategori ini yang sekarang kategori hidup adalah scale up Cardano Community Hub. Jadi ini bisa menjadi modal awal teman-teman yang mau bikin hub offline atau online atau seperti ini gitu ya. Tapi kalau offline lebih bagus karena di sini di challenge-nya itu memfokuskan untuk lebih ke yang untuk yang face to face gitu ya. Istilahnya untuk yang bahkan untuk kalau saya bilang tingkat desa, kelurahan gitu ya, tingkat kota kecil gitu, justru menarik. Misalnya bikin meet up sebulan sekali, tapi minta budgetnya semuanya bisa dari Cardano nih, tapi dengan topik yang jelas. Nanti maka itu kita lagi bikinin ya formatnya. Apakah sama kayak gini kita ngomongin soal DEX, kan tinggal di copy aja nih apa yang udah kita lakuin, cuman dilakukan secara offline. Jadi kalau ada orang mau belajar bisa ngumpul di situ, dibayarin lagi sama protokol kalau dapat dananya dari Katalis ini. Itulah sebenarnya kenapa mereka mau ngebangun ini. Thank you Bro Dion untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, kita juga awalnya yang di sini mulai volunteer aja. Kita ngelihat komunitasnya kok belum ada, kalaupun ada juga nggak, biasanya ngomongin harga aja, nggak ngebahas mengenai teknologinya, nggak ngebahas mengenai tata kelolanya, governance-nya, nggak ngebahas mengenai project-projectnya. Jadi kita, teman-teman di sini, ini semua awalnya volunteer. Kita share ilmu aja, saling tukar pikiran, kemudian ya Bro Jordi juga punya Telegram sama Instagram, kita join, terus ya jadilah yang sekarang ini. Kita diskusi juga dengan SPO dari Indonesia, kayak gitu. Jadi yang tertarik untuk bikin komunitas atau hub di kotanya, silakan aja kontak kita, join kita, ntar kita juga bantu. Kurang lebih gitu. Oke, mungkin Bro Andre Cahyadi bisa pengumuman untuk 2 pemenang pertanyaan terbaik, masing-masing mendapatkan 1 NFT dan 2 ADA. Boleh. Untuk 2 pemenang terbaik hari ini adalah yang pertama Bro Anggi Rahmadani. Guys, selamat Bro Anggi. Ada? Dan yang kedua ini dulu, Bro Harwinda Purnawan. Yang kedua Bro Harwinda Purnawan. Tadi 2 pertanyaan terbaik di awal-awal sesi ya itu mengenai min swap. Oke, thank you untuk Bro Anggi sama Bro Harwinda. Congratulations. Mungkin bisa kasih wallet address-nya atau ada handle-nya ke Bro Andre Cahyadi via direct message. Ntar kita kirimkan ada dan juga NFT-nya. Thank you Bro Andre Cahyadi. Oke, di sisa 5 menit ini kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang belum join meetup kita atau workshop berikutnya, silahkan join dulu. Ntar kita akan bantu juga di Discord, Telegram. Mungkin Bro Dion, Bro Yan, atau Bro Jordi ada tambahan lagi?
di sisa 5 menit ini? Apa namanya? Ini kayak antusiasnya semakin kesini kan semakin tinggi ya. Maksudnya kalau Iya. teman-teman memang mau berkontribusi, kita terbuka banget gitu loh. Karena memang kan di sini kita juga sama-sama saling belajar lah. Jadi ini saya lihat di chatnya juga ada yang dari Kediri, ada yang dari mana. Makanya kan semakin lama kita juga nggak tahu arah akhirnya kemana. Tapi maksudnya saya harap sih kita ini jadi sesuatu yang baik ya. Baik Bro Andreas, Bro Dion, Bro Yan, semuanya. Itu aja sih paling. Kita motonya kan ada komunitas Cardano Indonesia, tempat di mana kita saling belajar. Itu sih motonya kita. Jadi ya kita share ilmu. Kalau mau ngebahas harga bisa juga, cuman kita lebih ngebahas soal teknis sama gimana sih cara dapetin profit dari komunitas dari ekosistem ini, kayak gitu. Jadi ya kita share ilmu aja, yang Bro Jordi tahu, yang Bro Dion tahu, yang Bro Yan tahu, yang Bro Andre Cahyadi tahu, kita share ke teman-teman. Jadi teman-teman juga punya chance untuk belajar dan bisa dapat cuan atau profit dari DEX ataupun dari NFT, kayak gitu. Oke, kayak gitu aja. Mungkin ada tambahan lagi. Oh ya, kalau ada yang mau donasi, misalkan punya atau NFT yang nggak kepake, bisa dikirimkan ke wallet treasury kita. Tadi ada handle-nya $Cardano_ID sama $Cardano.id. Jadi ntar itu reward-nya kita pakai juga buat workshop-workshop berikutnya. Seperti itu, kalau ada yang mau donasi. Gitu. Ada lagi tambahannya? Bro Jordi, Bro Dion, silakan. Mungkin Ya. Bro Dion ada. Iya. Terima kasih teman-teman ngeluangin waktu nih, udah malam Senin, besok mungkin ada yang balik ke kantor, ke kerja, tapi kita mudah-mudahan bisa sharing sesuatu yang bisa kita belajar bareng gitu ya. Jadi selain financial incentive atau cuan yang kita bisa bilangin dari berpartisipasi, yang pasti kita nih masih awal Cardano Indonesia, kita butuh banyak support dari teman-teman, ikut partisipasi banyak caranya. Pertama ya join aja ke jalur komunikasi kita yang paling rame ya, kalau nggak di Telegram, di Discord. Saya dulu juga belajar gitu ya, nggak biasa pakai Discord, akhirnya belajar gitu pakai Discord karena memang komunitas blockchain itu banyaknya di Telegram dan di Discord. Jadi teman-teman selain ngelihat potensi dari keuntungan finansialnya, juga ngelihat bahwa ini adalah kesempatan kita untuk membangun komunitas yang sehat. Mungkin suaranya kepotong ya, Bro Dion. Iya, Bro Dion kayaknya koneksinya nggak bagus. Koneksinya kurang bagus. Oke. Kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Mungkin Bro Jordi bisa ngasih kata-kata penutup? Ini mungkin Bro Dion aja nih, udah nyambung lagi tadi. Oh iya, sorry. Putus Bro Dion, silakan lanjut. Iya, jadi teman-teman bisa connect kita ke Telegram atau ke Discord, pasti luangin waktu, dan luangin waktu juga untuk mikirin gimana komunitasnya enaknya diapain gitu ya, bawa kemana. Kita selalu terbuka untuk diskusi, nggak cuman kita, ada berapa ya, kurang dari 10 orang sekarang yang lagi aktif mengerjakan ini dan bertambah terus. Ada banyak, ada mengenai komunitasnya sendiri, ada yang mengenai Project Catalyst atau mengenai tata kelola. Ada juga mungkin Bro Jordi juga punya teman-teman di yang fokus ke NFT gitu ya, ada Bro Caliber di situ juga. Masuk aja ke komunitas kita, belajar lebih banyak, dan saya yakin bahwa karena ada tata kelola yang buat funding tadi yang kita bilang katalis, teman-teman pasti punya banyak ide juga untuk membangun ini bersama-sama gitu. Jadi saling sharing aja gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Bro Dion. Kalau dari saya, terima kasih buat semua yang udah datang. Seperti yang tadi Bro Dion sama Bro Jordi bilang, komunitas kita ini lebih ke arah sharing ilmu secara teknologi, maupun kalau ada peluang, misalkan kayak ada project baru, biasanya teman-teman di Telegram udah ngecekin dulu nih, white paper-nya oke nggak, project-nya kira-kira oke nggak. Jadi teman-teman kalau yang nggak punya waktu terlalu banyak, bisa juga tanya atau diskusi di Telegram atau Discord kita. Jadi jangan sampai kena scam, jangan sampai kena rug pull, kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama share sesuatu yang positif, dan diskusi mengenai gimana sih saya pengen belajar blockchain, saya pengen cuan, ya kita belajar bareng-bareng. Kurang lebih itu aja dari saya, terima kasih. Mungkin Bro Jordi bisa kasih closing juga. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan sama Bro Dion dan Bro Andreas, maksudnya jadi gimana pun teman-teman yang baru bergabung juga nggak usah takut, nggak paham, karena semua orang kan pasti awalnya juga nggak ngerti. Saya pun juga masih banyak belajar lah. Tapi mungkin salah satu hal yang bisa
tekankan atau kita emphasize adalah kita harap komunitas ini jadi sesuatu yang positif, kita bisa kenal, tambah koneksi juga. Paling itu aja sih dari saya. Thank you semuanya. Terima kasih Bro Jordi sama Bro Dion untuk waktunya malam ini, dan thank you juga Bro Andre Cahyadi, Bro Yan, Bro Kalibur yang udah support selalu. Dan untuk teman-teman kalian yang udah datang, ntar videonya kita upload ke YouTube, ada YouTube channel kita juga, bisa dicek di Linktree. Saat ini belum ada isinya, lagi diedit sama Bro Dion. Ntar kita upload semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Thank you. Selamat malam.